warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Indal wahabiyyati la yasilu thawabu qiraatil Qur'an ilal mayyit. Menurut orang Wahabi, la yasilu, tidaklah sampai pahala qiraatil Quran, bacaan Al-Quran ilal mayyit, kepada mayat. Ini yang dipermasalahkan dari dahulu, yang dengan ringkasnya banyak orang menjawab, kalau kau enggak percaya sampai apa tidak, mati dulu katanya. Soal, indal wahabiyyati hal yasilu thawabu qiraatil Quran ilal mayyit. Menurut orang Wahabi, apakah sampai pahala qiraatil Quran kepada mayat? Wa ma hukmu qiraati, dan apa hukum membacanya? Selain tak sampai, hukumnya apa pula? Kalau tak sampai boleh je bacanya, enggak apa-apa. Tak sampai, hukumnya pula haram. Tidak. La yasilu thawabuha, tidaklah sampai pahalanya. Apa yang kita bacakan kepada orang yang sudah mati, baik siapapun itu namanya. Wa amma hukmu qiraatihi bid'atun. Hukum membacanya, adapun hukum bacanya itu bidah. Kama fi talkhis fatawa al-lajnah ad-daimah, sebagaimana dalam talkhis, ada kitab namanya talkhis fatawa al-lajnah ad-daimah, ringkasan fatwa-fatwa panitia, yaitu yang selama-lamanya. Ini enggak perlu diartikan ya, fatwa al-lajnah ad-daimah, yaitu Walid bin Rashid As-Sa'idan, al-juz'u awal, halaman salasa wa sittin, 63. Apa kata dia? Wa aftau, dan mereka memfatwakan. Siapa mereka ini? Tentunya orang-orang Wahabi. Bianna al-ijtima' fil yawm ats-tsalits inda al-mayyit wa qira'atil Qur'an atau berijtima' wa qira'atil Qur'an wa ihda'a thawabihi lil mayyit la yajuzu. Bianna al-ijtima' fil yawm ats-tsalits, berkumpul pada hari yang ketiga. Berkumpul, kalau kita berkumpul pada malam pertama, kedua dan ketiga, 40, ada lagi 7 hari, ada 14 hari, dan seterusnya 100, bahkan ada 1000 hari. Berkumpul kita sama orang ahli mayit, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa ihda'a thawabihi, menghadiahkan pahalanya. Kan ada dalam doa kita, Allahumma ja'al thawabama, kan ada hadiyatan, itu menghadiahkan namanya, hadiyatan wasilatan ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa misla thawabi, ataupun Allahumma ja'al thawaba ma qara'na fi hadzal mahal min al-Qur'an al-azim, suratul Fatiha, suratul Ikhlas, wal Falaq, wan Nas, wa min surat Yasin, wa ma takhattamnahu min ayatin karimah, wa ma halalnahu min la ilaha illallah, hadiyatan wasilatan ila ruhi ammina atau abina, ila ruhi akhina almarhum, tetangga kami namanya Sianu bin Sianu. Itu enggak bisa. Sedangkan kita dari dulu dah pakai itu kan. Wa ihda'a thawabihi, menghadiahkan pahalanya lil mayyit, kepada si mayat. La yajuzu, tidak boleh. Bukan hanya sekedar tak boleh, bahkan huwa minal bid'ah, itu atau dia termasuk dari bid'ah. Perbuatan tersebut, berkumpulnya, baca Qur'annya, berarti menurut mereka lebih baik diam aja gini daripada baca Qur'an. Kalau diam berarti enggak melakukan bid'ah. Kalau baca Quran berarti ada bid'ah dikerjakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dosa dia. Bid'ah. Tapi kalau diam gini, tengok mayat. Nanti bentar lagi tengok muka mayat. Nanti pahala sekali mayat pula tengok muka dia kan. Jadi ya naif kali lah rasanya kalau baca Quran bid'ah sedangkan duduk tidak. Wa fi qawaid wa usus sinfis sunnah wal bid'ah li Husam ad-Din Afana, juz awal, halaman 134. Dalam qawaid, dasar-dasar, ada kitabnya Qawaid wa Usus, pedoman-pedoman dan pondasi-pondasi, dasar-dasar tentang sunnah wal bidah, mana sunnah mana bidah. Ini nama kitab ni ya. Siapa pengarangnya? Husam ad-Din Afana, juz awal, halaman 134. Apa kata dia? Fa innal masyru'a inda ziyaratil quburi huwa salamu alal amwati. Adapun yang disyariatkan ketika menziarahi kubur adalah salam. Wassalamu, salam alal amwat, kepada si mayat. Wa tadhakkurul akhirati, atau kepada salam ya. Wa tadhakkurul akhirati, mengingat akhirat. Jadi assalamualaikum, dah tengok situ, merenung, kita mengingat akhirat. Makanya kalau kita berziarah sama orang tua atau menguburkan orang tu enggak baca tu. Kita baca, orang tu berdoa ada pastilah. Enggak baca, diam. Karena kalau sekedar enggak sampai, dosa kalau baca menurut mereka. Hanya merenung aja, mengenang akhirat,
wa doa wal istighfar. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lahu. Wa amma qiraatul Qur'an fala, adapun membaca Al-Qur'an fala. Sedangkan kita akan boleh-boleh saja kita menghadiahkan pahala, menghadiahkan bacaan. Seandainya pada yang kubaca kita khatamkan, maka di kampung-kampung mengkhatamkan 30 juz bagi yang sudah meninggal. Menghadiahkan ini, bahkan dalam tarekat menghadiahkan tahlil sekian puluh ribu dihadiahkan untuk si anu, untuk orang tua kita dan seterusnya. Indah ahli sunnati wal jamaah yasilu thawabu qiraatil Qur'an ilal mayyit. Menurut ahli sunnah wal jamaah yasil, sampai sawab pahala qiraatil Qur'an ilal mayyit, qiraah al-Qur'an ilal mayyit. Berarti biasanya ini Indal Wahabiyah udah ada jurusnya. Ini sekian banyaknya barisnya tadi, berarti intinya tak boleh, bahkan bidah. Itu dia. Apa hukum baca Quran? Tidak akan sampai, membacanya hukumnya tak boleh, bahkan bidah. Indah ahli sunnah wal jamaah, ya udah sama lah kita maklum. Ini kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, yasilu thawabu, sampai pahala qiraatil Quran ilal mayyit, bacaan Al-Quran kepada si mayat. Timbul pertanyaan, hal yasilu thawabu qiraatil Quran ilal mayyit wa hal tanfa'u sadaqatu wa du'a'u inda ahli sunnati wal jamaah? Apakah pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayat? Wa hal tanfa'u sadaqah, ataukah berguna bagi dia sedekah? Sedekah yang kita kasihkan atas nama bapak saya, atas nama ibu saya, atas nama istri saya, atas nama sianu yang pernah berbuat baik sama kita, kita sedekahkanlah pakai duit kita. Pahalanya itu kita niat kalau untuk yang bersangkutan. Apakah berguna bagi dia? Artinya sampai juga itunya, maksudnya itu. Hal tanfa'u, sampai atau tidaknya. Cuma identik dengan bermanfaat apa tidak berguna. Wa doa inda ahli sunnah wal jamaah. Doa menurut ahli sunnah wal jamaah, bacaan Al-Quran, sedekah dan doa-doa yang kita lantunkan sampai apa tidak. Menurut ahli sunnah wal jamaah, wusulut thawabi ilal mayyiti mukhtalafun fi, sampainya pahala kepada si mayat masih dalam perdebatan. Mukhtalafun fi, diperdebatkan padanya, terjadi ikhtilaf, ya isim maf'ul ya. Makanya hadis apa muttafaqun alaih, muttafaqun isim maf'ul. Jadi imbangnya, lawannya mukhtalafun fi, ada ikhtilaf. Al-masyhur, pendapat yang masyhur, yasil, sampai. Pendapat yang tak masyhur, ya tak sampai. Itu dah pasti lah. Yasil, sampai. Apa catatan? Bisyarati al-qiraati indahu, dengan syarat bacaan itu indahu, di sisinya. Ini mayat, kita baca sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mayat dekat. Ataupun ini mayat dan masuk dalam kubur, kita di atas, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Qur'an hakim, sampai. Itu pendapat yang masyhur, ada syaratnya. Dekat dia, indahu itu di sisinya, terdekat. Au ba'idun anhu, atau jauh, tapi ada niat, biniyati, dengan niatnya. Ini ya Allah, aku niatkan, dah jauh mayatnya. Baik dari daerah mana gitu. Kan ada kadang kirim doa, padahal mayatnya itu entah orang Padang sana. Kan selalu juga di masjid, awak pikir siapa lah meninggal tiap hari meninggal. Rupanya uak-uak dia, adik-adik dia yang masih di Padang, yang masih di Tanjung Balai. Cuma sekedar informasi aja gitu. Jadi kita jauh kan, jauh tapi kita niatkan. Tapi kalau dekat, tak apalah pun kita niatkan, ya Allah, ini untuk pahala, udah maklumnya tuh. Malaikat pun dah faham dia, oh, ini bacaan ini untuk sianu. Jadi tanpa niat pun, penting indahu. Kalaupun jauh, ada niat untuk dia. Biniyati, dengan niatnya. Wa du'a'u aqibaha, wan doa setelahnya. Aqibaha atau aqbaha sama tu. Doa setelah baca Quran itu dia ada doanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, dan sebagainya. Cuma kalau banyak dia enggak usah pakai raudhah lagi. Banyak orang salah kaprah. Allahumma ja'al kuburahum, dijamakkan dia kubur, jangan qabrahum. Ini kalau orang tak ngaji dia qabrahum saja. Jadi seakan-akan satu liang semua itu, beda-beda liang. Qabrahum satu liang semuanya. Allahumma ja'al kuburahum, ada kuburun ini sini, kuburun ini sini, kuburun sana, lain-lain tempat. Kuburahum, tak pakai raudhah lagi. Karena dia dah jamak, belum mufrad. Allahumma ja'al kuburahum riyadhal jinan, wala taj'al kuburahum hufaran niran. Jadi maf'ul tsani langsung.
Tapi kadang masih banyak lagi ustaz-ustaz pun membaca Allah majal kuburahum raudhatan min. Raudhah itu kalau dia mufrad satu taman dari taman-taman surga. Ya Allah jadikanlah kuburan dia satu taman, masih nyambung. Ya Allah jadikanlah kuburan-kuburan mereka satu taman. Enggak lah. Pertama mereka beda tamannya, pertama beda taman, yang kedua ini udah beda-beda, berarti bukan satu lagi. Allah majal kuburahum riyadul jinan wala tajal kuburahum furanjiran. Nah doa-doa yang setelah itu akibah atau akbah, ya ada doa itu sampai. Wa inal qadhi Abi Thayyib yahsulu lahu naf'un biha kal hayyil hadir. Menurut Qadhi Abu Thayyib, ini masyhur juga dalam kitab-kitab Syafi'i, dalam qawaid fikih ada juga nama beliau ini, yahsulu lahu naf'un biha, berhasil baginya manfaat, artinya sampai itu dia. Cuman lafaznya ini, yahsulu terwujud lahu baginya naf'un manfaat biha dengan nyanya bacaan tadi. Bukan muannas. Kal hayyil hadir, seperti orang yang hadir, orang yang hidup. Berarti menurut Qadhi ini, ngapain lagi ditanya untuk orang yang mati? Orang yang hidup masih bisa lagi dia beramal sendiri. Itu pun sampai doa kita, pahala bacaan-bacaan kita sampai insyaAllah. Tapi yang pula ditanya, gimana kalau memang hari-hari dia mentogel kita? Janganlah pula gitu, dah lain cerita lah pula. Tapi kalau memang untuk orang yang hidup, ya Allah selamatkanlah saudaraku ya Allah. Ya Allah sikit kali kami datang hari ini ya Allah. Ada satu tambahkan ya Allah, gerakkan hati. Kan sampai pada doa ya, terakhir dalam hari ini 4. Ramai datang hari ini. Jadi ya Allah selamatkanlah Ustaz Tahir ya Allah. Tolong lancarkan rezeki dia, anak dia ada 4. Kan? Ini doa kita. Sedangkan dia masih bisa lagi berdoa secara sendiri. Kan? Itu jauh juga berguna, apalagi orang hidup. Kal hayyul hadir, layaknya orang yang hidup yang hadir. Wa inda Syafi'i yanaluhu barakatul qiraati. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, sampai kepada dia yanaluhu, dapat akan dia barakah al-qiraah, sampai kepada dia la yanalallaha luhumuha, kan? Gitu barisnya, luhumuha wala dima'wa. Jadi kalau nala ini biasanya fa'ilnya di ujung. Yanaluhu barakatul qiraah, sampai kepada orang yang bersangkutan tadi almarhum berkah bacaan. Yang tanya kenapa yanalu muzakkar barakah muannas boleh-boleh saja. Apalagi memang dia bukan muannas hakiki. Barakah itu muannas lafaz saja. Ditambah lagi udah terpisah dia antara fi'il dengan fa'ilnya oleh maf'ulun bih. Itu boleh-boleh saja. Wa hiya ghairu thawabiha, dan dia bukan pahalanya, barakahnya aja sampai. Barakahnya sampai. Wa inda mimra, apalah maksudnya mimra ini, rumus ya. Wal a'immah ats-tsalatsa, dan imam yang 3. Siapa imam yang 3? Imam Syafi'i, udah, berarti tinggal Hanafi, Maliki, Hambali. Apa kata imam yang 3 tadi? Bahkan Hambali sekalipun yang kita kenal agak keras dia dalam penyampaian segala macam ibadah-ibadah gitu, karena dia banyak menguasai hadis. Yausilut thawabu, sampai pahalanya. Jadi mereka ini udah menentang 4 mazhab nih. Sampai inna wal qiraah, jika dia niatkan bacaan itu. Untuk siapa bacaan itu? Tak apalah mesti lepas, penting dia niatkan aja, niatkan dalam hati. Dah untuk si anu, dah baca. Jadi berarti supaya mudah dipahami, bacaan yang dia baca tadi bukan bacaan dia pribadi. Kalau kita Ramadan dia kan baca Quran, bisa baca untuk kita baca pribadi. Tapi kalau kita niatkan sebentar, ini untuk aku pernah tinggal rumah tua aku sampai 6 tahun. Jadi rindu kita rasanya, kita bacalah Ibnu Umar satu muka aja, satu wajah. Dah, nanti baru tuh kita balik. Atau nanti diulang balik. Kita baca pun dari sini sampai sini, ini kita hadiah pun sama mereka pahala, ini tak berkurang, dapat kita juga pahala. Misalnya dapat kita 100 atau 80 lah, karena nggak pala khusyuk kali. Kita dapat 80, orang yang kita hadiahkan dapat 80. Kalau kita baca pribadi 80, bagus kita hadiahkan. Dan juga ada orang buat dihadiahkan ini bacaan orang, baru dia baca untuk dia pribadi. Boleh. Yang penting rumusnya dalam qaid fikih, maka aktsara fi'la kana aktsara sawaba. Banyak kerja, banyak gaji. Banyak kerja, banyak pahala. Makanya moto kita kerja dan kerja. Dari dulu kan moto kita. Inna wal qiraah. Yang penting dia niatkan aja. Walau bi ghairi du'ain aqibaha. Walaupun tanpa doa setelahnya. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah siap. Dah diam dah, pergi dah. Naik kereta. Enggak ada doa ya Allah ini ku baca tadi untuk syanu, enggak ada. Enggak dikasihnya pengantarnya.
Yang penting udah, ibaratnya kalau di pos udah taruh aja dah, enggak pada diantarnya. Ibarat kalau makan asap di kupasnya pisang dah. Nanti insyaallah pisang tuh tahu sendiri ke mulut siapa dia datang. Ya, walaupun jadi pepatah kita, tak mungkin ada pisang dibuka disuapkan lagi. Itu kan pepatah kita. Bisa saja dibuka pisangnya, nanti pisang tahu sendiri. Itulah kalau nanti doa bacaan tanpa dia apa. Nah kalau disuruh kan ibarat diantarkan dia. Artinya tak pala pakai doa pun sampai asalkan diniatkan, itu yang penting. Ya, berarti thayyib sampai Imam Syafi'i sampai barakahnya aja, minta pahala. Kalau Imam yang 3 pahala sampai, tapi dengan catatan doa inna wal qiraah walau bi ghairi doa wa amma sadaqatu. Nih, apalagi adapun sedekah wa doa, adapun doa fatamfa'anihi ghaira khilaf, maka akan berguna keduanya untuk nyanya almarhum. Artinya pahala sedekah doa itu sampai. Kenapa gak dibilang dalam bahasanya pahala yang sampai? Kalau qiraah bacanya pahala. Nah, kalau ini berguna. Kenapa? Karena otomatis itu sedekah dan doa itu udah sampai. Kemudian udah pasti berguna, pasti ada orang menerimanya kan. Misalnya ada sianu sedekah di masjid, masjid itu udah berguna sama masjid. Masalahnya berguna apa enggak untuk almarhum? Makanya pakai bahasa ini fatamfani, maka berguna. Ghaira khilaf, tanpa khilaf. Kama fi taysir bi syarhil jami' shaghir, sebagaimana dalam kitab taysir syarah jami' shaghir adalah kitab hadis yang dihimpun oleh Imam As-Suyuti. Kitab bagus juga, tinggal awak pakai abjad dia kan. Awalnya ini enak juga nih. Rata-rata orang punya kitab jami' shaghir. Tapi saya heran kenapa sampai hari ini saya tetap belum punya. Berarti kurangnya perhatian kita kepada ilmu. Itu dah. Tahu saya jami' shaghir dari Aliyah dah tahu, cuma sampai sekarang tak punya. Berarti perhatian kita kurang terhadap ilmu. Bagus dia, tak pala tebal-tebal kali, tinggal huruf apa awal hadisnya, tinggal kita cari itu aja, enak dia, macam aja. Nah, syarahnya ada Manawi. 814. Apa kata dia? Manzara qabra walidayhi au ahadahuma. Barang siapa yang menziarahi kuburan ibu bapaknya atau salah satu keduanya. Misalnya bapaknya sama dengan kuburan sehidup semati. Dia akan sekali ziarah secara kolektif namanya kan. Ada lagi bapaknya di Batubara, mamanya di Medan. Macam kami, bapak saya Batubara, dekat persulukannya, mamak saya di sini Jalan Menteng. Nah, jadi siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu, karena kita ziarah, atau kita ikut juga paket nanti dalam doanya. Ataupun baru meninggal cuma satu orang, satu lagi masih hidup, menikah pun dia lagi. Nikah ya kita lagi, beranak pinak dia lagi, punya adik kita kecil lagi, baru meninggal mamak kita, salah satu lah pokoknya. Atau sebaliknya, baru ayahnya meninggal, mamaknya masih hidup, menikah lagi mamak kita, dapat kita bapak satu lagi. Terakhir saya kena panggil ayah, manggilnya my father. Itu kan ringkasan aja, karena segan orang manggil father kan. Jadi Fafa dari bahasa Inggris Fafa, papa, bahasa Arab baba. Au ahadahuma yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, faqara'a indahu Yasin, maka dia membaca di sisi siapa? Sisi ayah atau maknya atau kedua-duanya Yasin inda qabri, pada qabr. Dhamir balik pada qabr. Indahu inda qabri walidayhi wa ahdihima tadi. Yasin ay surataha, surat Yasin. Ghufira lahu, diampunkan baginya. Jadi kenapa kalilah banyak orang bilang tak sampai, dah jelasnya. Sampai. Oh itu kan anak. Apa beda anak sama orang? Malah lahir dari kita aja, itu aja bedanya. Artinya di situ kan bukan perkara itu anak dia atau tidak. Yang penting pun ada orang yang masih hidup mau berbuat baik sama dia. Ya anak merasa dia dididik dengan ilmu agama yang pastinya, karena dididik ilmu agama yang mau itu. Itu pun kadang malas juga. Apalagi tak dididik dengan ilmu agama. Karena merasa orang tuanya baik sama dia. Begitu juga orang lain yang berjasa sama dia. Ai as-saghairu, yang diampunkan itu dosa-dosa kecil. Jadi tak perlu ada orang bilang enak kalilah dia berzina, dia mati dah kena doakan. Ya, dosa-dosa kecilnya diampuni. Pasti orang-orang jahat itu pasti dia ada dosa besarnya. Pasti.
Karena udah terbiasa dosa kecil, nanti lama-lama jadi dosa besar. Dan juga dosa-dosa kecil yang selalu dikontinukan akan menjadi dosa besar. Nah, yang mana dosa kecil, yang mana dosa besarnya geser. Yang mana dosa kecil yang sudah menjadi membesar, jadi subur dosa kecil dari jadi syak jadi besar dan geser kemari. Yang mana dosa-dosa kecil itu yang bisa diampuni. Nah. Wa kutiba birran biwalidayhi, ini ejek-ejeknya ataf daripada ghufiralahu as-saghairu wa kutiba birran biwalidayhi, dan ditulislah sebagai tanda bakti birran, kebaktian, kebaikan, biwalidayhi, kepada ibu bapa. Jadi kalau ada anak yang belum berbakti kepada ibu bapanya di waktu hidup, sering-sering aja ziarah dan baca bacaan, karena itu adalah merupakan tanda bakti. Wa in kana aqallahuma fi hayatihima, meskipun karena anak tadi akan durhaka lahuma kepada ibu bapaknya fi hayatihima, pada kehidupan keduanya, artinya masih hidup ibu bapaknya durhaka. Fi hayatihima bisa diartikan ketika orang tuanya masih hidup. Wa kutiba birran biwalidayhi, dan dituliskan birran biwalidayhi sebagai birran biwalidayhi, tanda bakti seorang anak kepada bapaknya meskipun anak tadi durhaka. Waktu hidupnya melawannya, sepaknya mamanya, kurang ajar betul dia. Mudah-mudahan dengan adanya rasa bersalah dia, sehingga tersungku-sungku dia nangis di kuburan, karena belum sempat mohon maaf, belum sempat berbakti, belum sempat jadi anak yang baik. Asal begitu dia jumpa sama bininya, perempuan baru, lupa sama perempuan yang melahirkan dia. Oh, dia dewa-dewakannya lah istrinya. Seakan-akan istrinya itu yang pernah melahirkan dia. Makanya bagus juga walabu tu kan. Walabu tu bagus juga. Macam kau ni bisa aku cari. Macam mak aku tak akan dapat aku. Akhir yang jagonya bininya, tak jago lagi dia juga. Jadi bagus ni. Jadi manzara qabra walidayhi atau ahadahuma yaumal jumu'ah faqara indahu yasin ghufira lahu, kan pernyataan-pernyataan seperti ini kan berarti memang mereka simpulkan dari Al-Jami' As-Shaghir dalam hadis itu. Inilah pernyataannya yang tertulis halaman 814. Wa fihi, dan padanya juga, padanya siapa nih? Padanya dalam kitab wa fihi wa fit taisir aidan, dalam kitab Taisir Jami' As-Shaghir tadi, kitab yang tadi juga, annal mayyita tanfa'uhu al-qira'atu indahu, bahwa orang mati tanfa'uhu, berguna akannya oleh bacaan, artinya sampai pahala bacaan tadi, indahu, di sisinya. Wa kadzat du'a'u, begitu juga doa, was sadaqatu, dan sedekah, wala yunafihi, dan tidak ada yang menafikannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan ada firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Tak mungkin dia dapat dari perbuatan orang lain. Iya, itu memang ada. Cuman ini biasanya digunakan dalam tafsir ini. Ini wala taziru wazratu wizra ukhra, ada hubungan sama itu. Berarti kita punya murid, kita punya kawan, bahkan kita punya anak, jahat orang tu enggak akan mengalir dosanya sama kita, enggak akan mengalir. Dia akan mengalir, kecuali anak tadi nggak pernah kita didik dengan ilmu agama. Itu kan bukan mengalir namanya, itu hanya dosa anak tadi gara-gara nggak kita ajarkan. Ini kadang orang suka dia menghubungkan, ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Oke lah, mungkin barangkali bisa-bisa saja, tapi dalam kondisi ini tak ada. Jadi sehingga ayat itu untuk itu, orang lain berbuat, si anu berbuat, isi kita buat jahat, kita nggak dapat. Hanya saja dapat kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Kenapa enggak kita nasihatkan? Itu dia. Wa tawassaw bil haqqnya itu kenanya. Bukan dari gara-gara berbuat kita yang kena. La ajra lil insan illa ajra amali. Lain lagi artinya, karena arti wa la yasal insan illa ma sa'a identiknya kepada yang jahat. Tapi di sini artinya la ajra lil insan, tidak ada pahala manusia kecuali ajru amali, pahala perbuatannya. Ini kan perkara pahala kecuali pahala perbuatannya. Kama wazara alaihi wizrun, begitu juga ketika dia melakukan dosa,
Kama la wazara alaihi nisibnya. Kama la wazara alaihi, begitu juga tidak akan dapat dosa dia kecuali wisru amali, dosa perbuatan dia. Itu maksudnya itu. Pahala yang dia kerjakan lain dapat, dosa-dosa yang dikerjakan dapat. Ini kan udah lain bab. Kita kan masalah udah masuk pada bab kita menghadiahkan, mengenang, melihat jasa dan segala macam. Kita punya guru misalkan teringat kita, ya masalahnya kita baca Al-Fatihah, ya diupayakan setiap kali kita terkenang, walaupun kepada mama kita, kepada orang ayah kita, terlintas ingat kita kadang begitu. Saya selalu gitu kadang. Ya kita akui bahwa kita sebagai seorang anak ini tidak akan bisa banyak berbuat baik kepada bapak ibu kita, berbeda karena kasih itu memang menurun dia. Orang tua kita mati-mati untuk kita, tapi kita belum tentu mati-mati untuk orang tua kita. Justru kita mati-mati untuk anak kita. Begitu terus ke bawah. Nah tentunya sehari nggak mungkin dalam 24 jam itu kita ingat terus, enggak. Usahakan ibu bapak, Allah yang nggak ingat kita 24 jam. Nah, ingat di 1 jam, ingat 5 menit depaten. Nah begitu terlintas sama kita baca ya. Nah, ini udah bab hadiah namanya. Nah, gitu. Wa ma yasilu lil insani mimma dzukir, enggak akan sampai, dan apa yang sampai manusia itu apa yang demikian. Laisa min qabil ajri. Kan apa yang sampai kepada manusia dari apa yang disebutkan tadi, baca segala macam, itu min qabil ajri al amal. Itu daripada hadapan, daripada arah pahala terhadap amal. Fala yaruddu naqda. Maka ayat itu enggak datang naqda sebagai lawan, artinya bertentangan, enggak. Ayat ini juga bertentangan, cuman ayat ini yang banyak digunakan orang untuk mengatakan bahwa enggak ada gunanya. Jadi oke lah ada ayat, karena kita punya hadis, kan ada dari inqata amalu ila min salas. Dari situ aja orang masih hidup masih bisa berjalan ini perbuatan-perbuatan baik. Wa fit taysir bi syarhil jami' as-saghir lil manawi, dan pada taysir juga jadi berpanjang aja. Padahal wa fihi aidan bisa juga nyatet macam ini tadi kan. Wa fihi aidan. Halaman 814. Jadi kenapa wa fihi tadi enggak ada halamannya? Berarti halamannya masih sama. Kan bisa jadi agak-agak itu kan. Tapi benar kita. 814. Ini 18 sama. Ini pun masih sama lagi halamannya. 18. Wa fihi aidan bisa juga. Bahkan ditulis pun masih sama. Oh, berarti itu hanya jawaban. Ini referensi dia lah, ibaratnya gitu. Diulangnya balik ya. Wa fi taysir misal jami' saghir manami asan 814 manzara qabr abawaihi, dengan redaksi yang berbeda. Manzara qabr abawaihi au ahadahuma au ahadihima. Barang siapa yang menziarahi kuburan ibu bapanya, abawaihi au ahadihima, atau kuburan salah satu di antara keduanya, ibu atau bapanya, fi kulli jum'atin, setiap Jumat. Sebenarnya udah macam-macam udah kewajiban kita itu setiap Jumat. Apa ya? Kalau di sini kan kubur mama kami ini, sekarang dulu enak, dia rendah bentangnya, tinggi bentangnya, tutup. Sekarang gitu tutup kuburnya. Tahap apa fungsi ditutup? Akhirnya seandainya dibunuh dalam kubur nggak ada yang tahu. Satu, yang kedua hilang kereta awak, nampak awak. Fi kulli Jumatin, setiap hari Jumat, marratan. Berarti seakan-akan ada orang yang berziarah berkali-kali. Pagi dia datang, siang dia datang, malam dia datang, paten. Nah ini marratan, sekali aja setiap hari Jumat, sekali aja setiap hari Jumat. Kalau kita enggak marratan fi sanatin, sekali setahun. Bawanya bunganya, mama itu pun dah lupa siapa lah ini. Tengoknya macam lain nih. Tengok anaknya, udah berubah mukanya, udah tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya. Nah, sekali setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah ampunkan baginya dosa-dosanya. Ai as-saghair. Kutiba birran biwalidayhi, tulis dia sebagai amal. Biwalidayhi wa in kana haqqan lahuma, meskipun anta durhaka fi hayatima, dalam kehidupan keduanya, artinya ketika sewaktu orang tua masih hidup. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, hadza nassun, ini adalah nas fi annal mayyita yash'uru bima yazuru, bahwasanya orang yang mayat itu, si mati tadi, orang yang sudah meninggal, yash'uru, tahu dia, bima yazuru, siapa yang menziarahi dia. Tengoknya, oh ini anak aku datang, senyum dia nengok kita datang, cuma tak nampak kita, ketawa dia, bahagia dia, mengucapkan terima kasih dia, cuma enggak dengar sama kita. Kalau dengar kita pun lari, tak mau kita di situ. Wa illa lama sahhat tasmiyatuhu zairan. Ibnu Qayyim aja begitu ngomong dia. Orang yang udah meninggal tu tahu dia siapa yang menziarahinya. Baik dia menziarahi waktu baru-baru meninggal ke mama, ziarah, ataupun datang menziarahi dia di dalam kubur, tahu dia. Kalau tidak, bukanlah ziarah, namanya ziarah, zair, berkunjung. Itu zair artinya zuwar, pengunjung, zuwar, berkunjung, bertamu.
tu zair, zara. Makanya begitu malaikat maut datang kepada Nabi, hal jita zairan li am qabitta ruhi, apakah kau datang untuk berziarah kepadaku? Jadi ziarah itu sebenarnya bukan untuk orang yang sudah meninggal aja. Cuma identiknya bahasa kita, kalau ada ziarah, mana ziarah? Udah berarti kuburan. Padahal tidak. Kemana ziarah? Mana? Sana Tuhan saya. Mana ziarah? Kau meninggal, ziarah ke rumah abang aku. Wah. Cuma kalau bilang mana ziarah? Wah, kapan dia mati? Enggak. Ziarah itu adalah bahasa, bertamu, berkunjung. Cuman identiknya kalau ziarah berarti meninggal. Bahkan tak apalah pun berziarahi orang tua aku dalam kubur, tak apa. Sebenarnya ziarah langsung paham orang mati ke kuburan. Nah. Jadi sehingga namanya ziarah berkunjung. Kalau gitu, wa illa, kalau tidak, lama soha tasmiyatu zairan, tidaklah sah penamaan dia sebagai zairah, sebagai pengunjung. Kalau gitu bukan ziarah namanya, karena ziarah itu bertamu, kunjung. Berarti tanda orang yang diziarahi, tahulah dia siapa yang menziarahinya. Wa idza lam ya'lamil mazuri wa idza lam ya'lamil mazuru bi ziyarati man zarahu, dan apabila orang yang diziarahi lam ya'lam, tidak tahu dia, biziarati man zarahu, dengan ziarahnya orang yang datang menziarahi kepada dia. Dengan bahasa lain, kalaulah mayat yang dalam kubur tadi tak tahu dia siapa yang datang menziarahi dia, berarti lam yasiha ayyuqala zarahu hada, saya tak cocoklah dia dikatakan dalam ucapan zarahu hada, menziarahi kepada sianu oleh sianu, anak sianu menziarahinya. Wal maqul, yang masuk logika inda jamil umam, menurut semua umat, maka salam hada huwal maqul, liqalu zarahu, diberhenti. Itu berhenti, bukan fa'il ni, hadza bukan fa'il. Yang kita pikir dia fa'il. Ayu qala zarahu, menziarah. Dah, titik. Hadza huwal maqulu inda jamil umam. Titik. Inilah dia pemahaman yang tadi, pemahaman bahwa orang yang diziarahi tentu dia akan tahu siapa yang menziarah dia. Inilah kita guna, tak dapat dia mana titiknya. Ada lewat baru tahu titik tu. Zarahu, titik. Hadza mubtada huwa khabar. Hadza huwal maqul. Inilah dia yang menurut logika yang dipikirkan oleh seluruh umat, bukan seluruh ulama lagi, seluruh umat apapun itu. Wa qala salam, begitu juga salam, fa inna salama ala man la yash'uru muhalun, maka sungguhnya salam terhadap orang yang tidak sadar, tidak tahu dia itu muhal, mustahil. Tak tahu dia. Mungkin assalamualaikum, makanya disyariatkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur, ya ahlal kubur, sama itu kan, ya ahlat diyar, ya ahli diyar, wa inna insyaallah lahiqun. Wa fi syarhil kabir lirafi, dalam kitab syarah kabir bagi Rafi'i, halaman 249, wa su'ilal qadhi Abu Thayyib an khatmil Quran fil maqabir. Ada rupanya, bukan dibuat-buat orang kampung saja. Pikir kampung ini buat rupanya. Ini memang Al-Qadhi Abu Thayyib pernah ditanya an khatmil Quran, dia digelar dengan Al-Qadhi memang, lain dari yang lain. An khatmil Quran, tentang penghataman Al-Quran fil maqabir, di dalam di kubur. Faqala as-sawabu lil qari'i, pahalanya untuk yang membaca. Wa yakunu al-mayyitu kal hadirin yurja lahu rahmatu wal barakah, dan adalah orang yang mati itu sama seperti hadirin. Satu orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sedangkan di samping-sampingnya diam. Orang talqin mayat dia diam, orang berdoa dia diam. Kan gitu orang dalam kuburan kan. Padahal apa gunanya dia diam? Ikut bacaan apa? Orang baca dia bercakap. Nah, walaupun mereka tak dapat pahala, dapat berkah karena udah semajlis sama orang yang sedang beribadah. Nah, bagaimana orang-orang yang hidup yang masih dapat berkah? Begitulah orang yang udah mati, karena dia nggak bisa baca lagi. Kalau dia baca, orang yang baca di atas mengalah, langsung pergi. Nah, udah. Jadi al-khatmul Quran, al-thawabu lil qari, tetap pahala untuk orang yang baca. Adapun si mayat seperti hadirin, sama seperti orang-orang hadirin lain, yurjalahur rahmah, yang diharapkan baginya adalah rahmat wal barakah. Karena logikanya memang untuk apa sama dia pahala lagi? Cukuplah hasilnya barakah, setidaknya dia dikurangi dosanya. Udah tak dosa lagi, ditambah lagi pahalanya. Harusnya tingkat dingin dalam kubur AC-nya kualitasnya sekian, 28, jadi makin dingin agak 18, 16. Jadi bertambah dingin dalam kubur tadi. Dapat barakah. Fa yustahabbu qiraatul Quran, maka disunahkan membaca Al-Quran fil maqabir li hadzal makna, sunahlah membaca Al-Quran di atas kuburan li hadzal makna, bagi alasan ini. Makna itu alasan. Bagi makna ini. Wa adan Fadu'a aqibal qiraati aqrabu ilal ijabah. Adapun doa setelah membaca jangan lama-lama. Habis baca langsung doa, jangan bercakap-cakap lagi, jangan yang lain. Ini karena situ siap doa lain dikerjakan, yang merokok, dia makan dan minum baru berdoa.
Ini enggak, takutnya nanti udah ibaratnya lagi baca kita kan kualitas kesoleh kita kan naik. Kita kalau udah lain kerjakan banyak lain, baru doa. Terakhir baca begini misalnya dalam perwiritan. Wirid biasanya orang kadang ceramah dulu, dalam ceramah ada merokok, ada yang lain, ada makan minum macam cakap dia, baru berdoa. Ibaratnya udah soleh awak naik tadi pas baca, turun balik ke solehnya, baru berdoa. Apa ya namanya? Udah tinggi baterai, siap doa. Makanya kalau saya secara pribadi selalu juga saya gunakan siap baca baru doa, baru nanti ceramah. Walaupun sekali nanti kita buat juga siap baca-baca, buat macam biasanya ceramah baru doa dalam wirid itu. Kenapa? Doa akib langsung untuk akib. Doa setelah qiraah berbeda akib dengan ba'da. Kalau ba'da bisa boleh jauh, kalau akib langsung. Doa setelah membaca itu aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk dikabulkan daripada doa aja kan lebih bagus, daripada bacanya aja kan lebih bagus. Baca walaupun dah kita niatkan, baru kita apakan baca. Kita hantar dengan doa Allahumma baru kita tambahkan antal a'la wa a'lamu bi asma'i atau bismi. Engkau yang mahu tahu siapa namanya ya Allah. Wa doa yanfa'ul mayyita, sedangkan doa ini berguna bagi si mayat. Sikit lagi. Wa fil fatawa al fiqhiyah al kubra atsani, dan pada kita fatwa fiqhiyah kubra yang kedua halaman 9 al masyhur min madhhabina, yang masyhur dalam mazhab kita ada wusulil qiraati lil mayyit, tidak sampainya pahala bacaan kepada si mayat, tak sampai illa in quri'a alal qabri, kecuali dibaca di atas kuburan. Kalau jauh dia kita bacanya di sini, sedangkan mayatnya ada di Ukraina, kita bacanya di sini, mayatnya ada di Rusia, enggak sampai. Tapi tamannya di atas kuburan. Kalau kubur tak apalah pakai ini, ya udah maklum, tak mungkin dia baca untuk orang lain. Baca untuk orang lain. Atau ba'idan anhu, jauh dari dia tapi berniat dengan niat. Kuburannya di sana, tapi kita di rumah wiridnya. Buatlah, tuliskan nama-nama arwah. Itulah nama ruh dia kan. Walaupun ada pendapat lagi nama rohnya lain. Ini enggak. Apa nama rohnya? Ya Muhammad Zali bin Muhammad Yunus, itu juga nama dia kan. Berarti memang udah tertulis di sana. Dan nama itu namanya, maka dibuat. Kenapa nama Muhammad tertulis sana namanya Muhammad. Dan nama kita lain atau Ahmad, itu juga artinya. Muhammad dan Ahmad. Alhamdulillah orang tua kami pakai itu dia. Nama dia biasa Muhammad Yunan, begitu mau berdaftar haji dan begitu dalam kubur itu tulis Ahmad Yunan, sama aja. Illa in quri'a alal qabri aw ba'idan, tak sampai kecuali dibaca di atas kubur atau jauh tapi dengan niat wada'a aqbaha, atau aqbaha sama uqbaha itu juga artinya, dan berdoa setelahnya, setelah baca tadi doa. Wa kaifiyatul wusuli, dan tata cara sampainya tadi lam yathbut fiha, tidak ada ketetapan tidak ada ketetapan satu pun. Oh, cara supaya sampai begini-begini enggak ada. Lakin tak ada ketetapannya, baik dari hadis, Al-Quran dan segala macam. Lakin zakar al-Qurtubiyyu manamatin tadullu ala usuli nurihi, akan tetapi Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan manamat, ada beberapa mimpi, jamak yang manamat, mimpi-mimpi tadullu ala usuli nurih, yang menunjukkan atas sampainya cahayanya tadi. Usuli nurihi wa ghairihi, dan yang lainnya. Ada bentuk nur, ada bentuk yang lain selain nur, sampai artinya Imam Qurtubi dalam itu kan tazkirah, kan ada kitab itu tazkirah li amwat kan ada. Saya pun tahu mana pergi kitab itu. Nah, pernah juga saya baca itu. Jadi dia cerita gini bahwa sampai dan itu dia untuk mimpi-mimpi ulama-ulama dulu, mimpi ulama yang pokoknya yang bisa dijadikan pedoman lah mimpinya. Nah, kalau mimpi kita kan tak betul, mimpi kita mimpi togel itu kan. Untuk togel pun tak pas mimpi awak, coba. Cuma lagi itu jadi referensi dalam kitab. Untuk togel pun bisa salah. Ini enggak ditulis dalam bawah, nampak dibacakan siang, begitu malam nampak dia tidur, apa yang dia baca berbentuk cahayanya. Yang kita amalkan berbentuk cahaya dia, kuat, yang kita amalkan kuat terangnya. Kalau melep ya melep juga lah, berbentuk cahaya dia. Jadi memang wa ghairi, dan bentuk yang lain. Dengan bentuk yang lain dia. Wa tafadul baina sadaqah wal qira'ah al qaul, dan perbedaan dan berlebihan antara sedekah dan qira'ah atas qaul. Menurut satu qaul ada perbeda-bedaannya, mana sedekah, mana qira'ah, mana lebih baik. Adalah lebih baik antara sedekah dengan qira'ah menurut satu qaul, biwusuliha, dengan sampainya. Artinya apakah qira'ah duluan lebih cepat dia, apakah qira'ah agak lambat, apakah bacaan itu alal qaul, ada qaulnya biwusuliha. Lam yasbut fi syai', tak ada. Lam yasbut fi syai' aidan, tidak ada juga ketetapan. Yang mana? Oh, bukan sedekah dia pakai duit, agak cepat, syum macam tol jalannya. Qiraah agak baca, apalagi bacanya lambat, bata-bata, enggak sama. Wa yang bagi antakuna sedekatu afdala, dan siogianya, tetapi kalau ketetapannya enggak ada.
Enggak ada juga. Lam yathbut fihi syai', enggak ada tersebut. Tapi siogianya sedekah itu afdal, lebih baik. Logikanya memang bisa berguna untuk orang yang masih hidup. Kita sedekahkan baju, kita sedekahkan yang lain, berguna. Makanya ada sarung-sarung kalau kita tinggal di panti-panti, ada sarung-sarung tu kan, bahkan ada sejadah, ada merek yang kena sejadah. Haji ini, Haji Anim, Haji ini, yang dekat masjid kami itu Haji Muhammad Zain, berarti infak dari keluarga dia untuk atuk dia. Makanya kalau saya tengok ponakan saya yang dapat kayak gitu, karena ponakan saya banyak tinggal di panti, dibaliknya ke atas. Malu dia pakai, karena itu kan merek harus di bawah, nampak tu macam mangga harus begitulah kan. Itu biasanya orang baca nampak, malu dia taruh di atas. Cocok juga pula, nampak kali awak dapat itu kan. Illa khilaf fi usuliha, karena tidak ada khilaf tentang masalahnya. Bi khilafil qiraah, sedekah enggak ada khilaf, sedangkan baca masih ada khilaf. Jadi lebih siogianya lah sedekah lebih baik. Dalam kitab yang ada Talibin, annahu ai, bahwasanya dia siapa, Ibnu Hajar, idda anna mujarradan niyyati min ghairi du'ain la yufid, menggugat, mengakui bahwa anna mujarradan niyyah, semata-mata niat, hanya niat saja dia, min ghairi doa, tanpa ada doa, cukup dia baca dengan niat saja. Ini untuk kakek aku, ini untuk tetangga aku, ini untuk guruku, la yufid, tak sampai. Ai la yahsulu thawabul qiraati lil mayyit, tidak akan sampai pahala baca tadi kepada sembahyang. Wa in kana yahsulu lahu minha naf'a mujarrad. Kalaulah memang sampai pahala itu, maka cukuplah dengan naf'a mujarrad. Itama yahsulu lahu minha naf'un mujarrad, hanya dengan manfaat mujarrad saja. Artinya dengan adanya niat saja, dia tak pakai doa, jadi enggak akan sampai itu bacaannya, enggak diantaranya. Wa ayyada dzalika biman as-salih Syafi'i wa ashabu, dan pendapat tersebut dikuatkan oleh apa yang sudah dinaskan oleh Syafi'i, nas saja. Tapi kan belum tentu itu pendapat Syafi'i. Dan banyak orang kadang-kadang keliru, dia kadang sulit membedakan nas. Dinaskan, bukan apa pendapat Syafi'i, nas saja. Cuma Syafi'i milih yang mana kan itu. Min annal mayyita yanaluhu barakatul qiraati, bahwasanya mayat itu sampai kepadanya keberkahan daripada bacaan. Wa ya ghairu thawabiha, dan itu bukan pahala bacaan kan. Fatanabbah, maka ingat itu, perhatikan itu. Wa qawluhu kal hayy al hadir, adapun ucapannya seperti orang yang hidup. Oh, berarti dalam kitab yang tulibin ada disebut macam orang yang hidup. Ai fi mahallil qiraah, pada tempat bacaan. Fa innahu tanaluhu barakatul qiraah, maka berguna bagi dia keberkahan bacaan. Qala fi tuhfah, berkata dalam tuhfah, masih juga Ibnu Hajar juga, ba'da setelah itu lal mustami, enggak juga mustami, dan al-istima' yastalzimul qasda, karena orang yang mendengarkan itu yastalzim, menghendaki qasda, niat. Nah, dia enggak ada niat, gimana? Bahwa amal, maka itu adalah amal. Wa huwa munqati bil maut, dan itu terputus sebab mati. Aha, intaha. Dalam kitab yang ada Talibun juga halaman 222, Ibaratul Mughni, wa qala Ibnu Salah, dan berkata Ibnu Salah, wa yanbaghi ayyakula Allahumma awsil thawaba ma qara'na li fulan fayaj'aluhu du'aan wa la yukhtalafu fi dzalika al-qaribu wal ba'id. Kata Ibnu Salah, hendaklah tadi, waqala, dia berkata waqala Ibnu Salah, kata Ibnu Salah, wa yang bagi ayakul, hendaklah orang yang menghadiahkan bacaan tadi pada Allahumma ausil. Jadi bahasa Allahumma ausil itu kan bahasa baru, udah lama dibuat oleh ulama-ulama kita. Allahumma ausil thawaba ma qara'na. Kenapa? Yang buat itu pun ulama enggak mau dengar-ngarang apa yang pernah dibuat oleh ulama-ulama dulu. Walaupun tidak berdasarkan hadis, paling tidak dia meyakini bahwa ulama-ulama dulu lebih terpercaya. Ibnu Salah kurang apa coba? Setajat dengan Imam Nawawi, Ibnu ini. Makanya ulama kita buat Allah mau sawaba maqaranahu li fulan fayajaluhu du'aan, maka dia jadikan itu sebagai doa. Wala yukhtalafu fi dzalika, dan tidak ada perbedaan pendapat lagi sampai tidaknya al-qarib wal ba'id, dekat ataupun jauh. Dekat jauh sampai tak ada lagi perbedaan. Yang penting karena udah didoakan tadi. Kalau tak didoakan tak sampai. Maka tadi dia bilang, ada mengatakan baca aja tak kita pakai doa, walaupun dia pakai niat tak sampai. Kalau di atas tadi pakai niat aja, walaupun enggak pakai doa sampai, tapi dengan catatan bukan. Kalau di atas kuburan sampai bacanya tadi. Kalau enggak pakai niat dia enggak akan sampai. Tapi kalau jauh pakai niat saja sampai, walaupun tak pakai doa. Berarti intinya gini, dekat tak perlu pakai niat. Kalau jauh mesti pakai niat, walaupun tak pakai doa sampai. Ini mesti pakai doa. Sedangkan pendapat ketiga ini penting kalau udah pakai doa
dekat, jauh, sampai. Indah ahli sunnah bisa kita tamakan Gimana? Sampai pokoknya sampai sebelum zuhur kita ajar ya. Gak ada kesibukan kan? Indah ahli sunnah wal jamaah usulu thawabil amal lil ghair. Ini bukan bacaan, pas sedekah, tapi beramal. Kita mengaji ini kan amal namanya kan? Jadi kita kira-kira untuk kakek kita, untuk orang tua kita kalau memang sudah ada. Ya. Makanya sebetulnya untuk memotivasi kita berbuat baik mudah aja. Niatkan ini sebagai tanda balas budi kita, walaupun gak akan terbalas, tanda bakti kita kepada ibu bapak kita. Jadi kalau diniatkan secara pribadi, hari ini aku mau gini, repot kali rasanya. Hari ini aku mau gini, niat untuk ibu bapakku, repot. Makanya kalau secara pribadi sudah saya tanamkan, ya Allah, apapun yang aku kerjakan merupakan kebaikan, ini adalah untuk bapak dan ibu aku. Dah siap. Jadi untuk lain-lain ibarat dijamak dia, macam kita niat nawaitu sama apa. Kan ada orang pakai niat sebulan, nah itu dah. Aku dah lupa nanti. Artinya bukan kita pakai niat sebulan kan. Ini untuk amal. Sampai enggak? Lil ghair, untuk orang lain. Bijalil amil thawabahu lahu, dengan menjadikan pahala untuk dia. Kita baca kitab pahala, kita baca hadis pahala, kita mengaji pahala, berapa banyak pahala itu. Alhamdulillah. Hal wasala thawabul amal lil ghair. Apakah sampai pahala perbuatan kepada orang lain? Bijalil amil, dengan si amil menjadikan thawabahu. Ini contoh masdar yang memiliki fa'il maf'ulun bi. Bijalil amili thawabahu, dengan menjadikan oleh si amil akan pahala dia, lahu, untuknya, al ghair, orang lain tadi. Bukan untuk dia, untuk apa lagi? Ya Allah, pahala untuk aku. Atau ada bilang kan? Jadi domir yang ada ini, domir itu wajib kembali kepada yang dekat. Kalau ada domir lagi setelah yang dekat, wajib balik kepada yang jauh. Itu rumusnya. Bijalil amili thawabahu, hu domir pertama kembali kepada amil, lahu, hu yang kedua wajib kepada al ghair, orang yang mau disedekahkan amal tadi kan. Itu rumusnya. Nampak domir wajib kembali kepada yang dekat. Ada domir lagi kembali kepada yang jauh. Itu dia. Kecuali ada sebab lain. Naam, wasala thawabuhu lil ghair, sampailah pahala yang beramal tadi kepada orang lain. Bija'lihi thawabahu lahu. Ini kepikiran lagi dengan mendomirkan. Bija'lil amili thawabahu thawabal amili, thawabal amal lahu, bagi dia si al ghair. Sawabal amal ya, bukan sawabal amil ya. Tapi bisa juga sawabal amil, tapi cinta ada sawabal amal. Jadi tiga domir, tiga beda. Bija'lihi al-amil sawabahu sawabal amil lahu lil ghair. Jadi kalau tanya orang, pernahkah kau jumpa domir berdekatan tapi beda marja'nya atau marji tempat domir kembali? Ada. Bija'lihi ja'lil amil sawabahu sawabal amal lahu lil ghair. Kama fi Bughya al-Mustarsyidin halaman 49 dalam fatwa Syekhuna Said Sumbul, man amila li nafsi, barang siapa yang berbuat beramal untuk dirinya, thumma qala, kemudian dia akan mengatakan, Allahumma ja'al sawabahu li fulan wa salat sawam. Ya Allah, jadikan pahalanya untuk sebulan, maka wasalallahu, sampailah baginya, bagi sebulan tadi asawab pahalanya. Tak apalah perlu sebelum berniat ini summa, berarti udah siap. Berbuat kita, ngaji kita dulu. Ya Allah, apa yang aku buat untuk syanu, sawa'un kana hayyan aw maitan. Bisa dua ya, bisa mayitan, ada bilang juga maitan. Sama ada orang itu masih hidup ataupun sudah mati, mayitan. Ai wasawun kana bi tariqit tabaiyah wal istiqlal, sama ada dengan cara tabaiyah mengikut ataupun dengan cara merdeka, artinya sendiri. Apa yang kita buat tadi terikutlah dia. Ataupun memang dikhususkan kita beramal untuk dia, kita sedekah tadi untuk dia. Nanti sedekah kita lain lagi, merdeka nama. Independen ya, independen, istiqlal, independen. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dus salikin al-mustaghriqin fi mahabbati. Dan adapun ma yaf'aluhu, apa yang dilakukan, ma yaf'aluhu, apa yang melakukan oleh. Jadi kalimat aktif boleh dibuat jadi kalimat pasif. Apa yang melakukan oleh sebagian orang salik, dirubah. Apa yang dilakukan oleh ba'dus salikin, sebagai orang yang salik, sufi yang mustaghriqin, yang tenggelam, istaghraq, yang tenggelam, membuat fi mahabbati, saking cintanya dia, fi mahabbati, cintaannya, min iftitahi jami' a'malihi bi niyyati thawabiha lahu, dengan membuka segala amalnya ini tadi, bi niyyati thawabiha, dengan meniatkan thawabiha, pahala amalnya tadi, lahu, baginya. Bagi siapa? Bagi seorang. Summa in tasaddaqa alaihi salatu wassalam. Kemudian jika dia bersedekah alaihi, atasnya alaihi salatu wassalam, kepada Nabi, atas nama Nabi, maka
qubila minhu ala wajhi sadaqah, diterima minhu darinya. Kalau memang difailkan balik qabila, Rasul menerima darinya ala wajhi sadaqah, atas wajah sedekah. Artinya ya, ini sedekah lain ya, bukan sedekah yang itu. Bukan artinya sedekah dalam kategori hadiahnya ni, karena Rasul enggak menerima sedekah. Wa illam yu'tihi syai'a, walaupun dia tidak memberikan sesuatu, tapi ada tadi fariha bidzalika asyaddal farah. Dia gembira dengan yang demikian itu segembira-gembiranya, gembira. Fa yajuzu li amsalina al-mukhlitin, maka bagi kita yang mukhlitin ini al-iqtida biha ulai sadah. Jadi kita yang mukhlitin, yang banyak salah kita, yang banyak bercampur aduk pahala kita dengan dosa kita, banyak amal kita tapi lebih banyak juga dosa kita. Kalau gini bolehlah fa yajuzu li amsalina, orang semisal kita ini, yang semisal mukhlitin ini, yajuzu apa al-iqtida'u fa'il ya, al-iqtida'u biha ulai sadati, mengikut kepada mereka-mereka yang sadah ini. Walaupun kita bukan ahli tasawuf, walaupun kita kan yakin juga orang-orang sufi-sufi dulu itu kan memang orang yang dekat sama Allah. Walaupun kita bukan orang-orang tarekat, tapi kita kan yakin bahwa orang-orang pendiri tarekat, orang-orang alim, ya udah ikut aja gaya orang tu. Itu maksudnya ni. Ikut aja kita yang bodoh-bodoh, jahat-jahat ni, ikut aja gaya orang tu. Wa inal mamnu'a minhu, yang dilarang itu, hanya saja dilarang itu adalah ayaf ala tilkal ibadatil badaniyah, bahwa dia melakukan ibadah badaniyah badlan an fulan, sebagai ganti daripada sebulan. Itu dilarang. Wa fi anaha talibin, dan dalam kitab Ihana Talibun halaman 222, mazhabu ahli sunnati, mazhab ahli sunnah apa? Ini anna lah ini ya, karena dia jadi khabar. Anna lil insan ay yaj'ala sawaba amalihi wa salatahu, sawaba amalihi, jadi menjadikan sedekah. Salatahu, kalau salatanya atau kepada sawabnya, tapi kalau ataunya kepada amali wati sawa salati, tapi lebih kuat ni wa salatahu, karena sedekah tadi enggak ada amal sedekah, tapi sedekah aja, berarti situlah kita atapannya. Ayat jalan sawaba amalihi wa salatahu, dia menjadikan pahala amal dia dan salat dia li ghairihi, untuk orang lain, wa yasiluhu, dan sampai. Artinya perbuatan baik, bahkan salat sekalipun kita kerjakan, insyaallah sampai. Makanya ada namanya salat hadiah, orang yang baru meninggal tentara maghrib dan wal jamaah. Apa kata dia? Inna ziyarata qabri nabiyina sallallahu alaihi wasallam masyru'atun matlubatun. Sesungguhnya apa alasannya ahli sunnah wal jamaah tentang ini gitu, tentang sampainya pahala tadi, apa alasannya? Bahwasanya kita menziarahi kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masyru'atun, disyariatkan, matlubatun, dituntut. Ma hujjatuna anna ziyarah kubur nabiyina sallallahu alaihi wasallam masyru'ah matlubah, dan apa alasannya bahwasanya hujjah bahwasanya menziarahi kubur Nabi kita masyru'ah matlubah, bukan hanya sekadar boleh-boleh saja, ini bahkan masyru'ah dan matlubah. Hujjatuna ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, hujjah kami yaitu akhussu ma'asyira ahli sunnati wal jamaah. Jadi ma'asyira ini jadi ikhtisas, dia wajib nasab. Nahnu ma'asyiral anbiya, nahnu al-araba, gitu dia. Hujjatuna itu kan mudhaf ilaih, harus maju kan, nahnu ma'asyiri harusnya kan, tapi karena dia boleh ikhtisas, hujjatuna, hujjah kami. Siapa kami tadi? Ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Aswaja kata dia kan, wal jamaah al-kitabu was sunnatu wal qiyasu wa ijma'ul ummati. Kitab, sunnah, qiyas, ijma' ummah. Biasa kita ijma' lu baru qiyas. Kama fit durar as-saniyah, sebagaimana dalam kitab durar as-saniyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti asy-Syafi'iyah, mufti Syafi'i yang ada di Makkah al-Mukarramah. Coba mufti Syafi'i ini. Wa'lam, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, anna ziyarata qabra nabi, anna ziyarata qabri anna ziyarata qabri nabiyina, bahwasanya menziarahi kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyru'atun matlubatun, disyariatkan dan dituntut. Dituntut melalui apa? Dituntut melalui kitab, sunnah, ijma'ul ummah. Kitab dalam Al-Quran ada ayat yang nyuruh kita untuk menziarahi Nabi kita walaupun ba'dal wafa. Di dalam hadis juga ada, ijma' juga ada. Cuma entah yang mana kita enggak tahu. Itulah pernyataan mufti asy-Syafi'i Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kalau enggak salah ada juga dia ngarang apa kan, nahwu Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kalau yang apa tu pendiri apa tu dia ada Ahmad apa? Ahmad Dahlan, mengambil nama ini kan.
Jadi pendiri Muhammadiyah mengambil nama Mufti Syafi'i. Ya, itu dia. Ya. Ma hujjatuna bil kitab. Apa pula hujah kita dengan kitab? Dari mana kitabnya menyatakan bahwa menziarahi kubur Nabi itu masyru'ah matlubah tadi? Hujjatuna bil kitab ma yubayyinu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Asy-Syafi'iyah bi Makkah al-Mukarramati fi Durar As-Saniyah. Bi Makkah al-Mukarramati. Jangan kita banyak orang terkecoh. Kena ada mukarramah bacanya bi Makkah al-Mukarramah. Enggak, itu bukan mudhaf ilaih, itu na'at man'un. Bi Makkah habis al-Mukarramati na'at. Berbeda bil Madinatul Munawwarah, kebetul Madinah itu kan ada alif lam, maka dia baris bawah. Bi Makkah al-Mukarramah, dengan Makkah, di Makkah al-Mukarramah, kitab surah Al-Anbiya halaman 3 tadi apa kata dia? Amal kitab. Kenapa langsung aja? Cuman tahu dia mungkin kita ni bodoh kan. Sesuatu dulu kan kitab sunnah ijma qiyas. Baru ada pun melalui kitab, ini dia. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka itu melakukan zalim terhadap diri mereka, mereka mendatangimu, maka mereka mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun untuk mereka, yaitu Rasul, dan Rasul pun mohon ampun. Ya Allah ampuni kami, Rasul pun ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah mereka ini memang jahat tapi cocok lagi kau ampuni juga ya Allah. Lawajadullah Allah tawwabar rahimah, niscaya mereka akan mendapatkan Allah tawwabar rahimah, dosa mereka sudah diampuni. Nah, menunjukkan dalil ini mendatangi Rasul. Ja'uka. Dalatil ayatu ala hathil ummati ala al-maji'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu menunjukkan anjuran terhadap umat untuk mendatangi Nabi. Ala atas, nanti kalau kita artikan ala atas, ala lagi atas, agak-agak payah kita memahaminya. Langsung aja ayat ini menunjukkan ala atas anjuran untuk mendatangi Nabi, atas anjuran atas mendatangi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, wal istighfari indahu, alal maji'i wal istighfari indah, bermohon ampun di sisinya. Kita mohon ampun itu sama Allah tapi dekat Nabi gitu, artinya disaksikan oleh Nabi gitu. Wastaghfara lahum, dan Rasul pun mohon ampun. Wa hadza la yanqati'u bi mauti, dan ini tidak terputus dengan setelah mati atau wafatnya Rasul. Ini Rasul masih hidup. Untuk yang udah wafat ya sama, la yanqati, enggak terputus. Kalau terputus nanti nah yang pas Rasul hidup, berarti ayat ini enggak enggak relevan. Justru kerelevanan ayat ini bahwa sampai kapanpun. Wadalat aidan ala ta'liqi wujudanihim Allah tawwabar rahimah bimaji'im wastighfar rasul lahum, dan ayat ini juga menunjukkan atas gantungan keberadaan mereka terhadap Allah tawwabar rahimah dengan apa? Dengan mereka mau mendatangi wastighfarihim, dan mohon ampun mereka kepada Allah, wastighfar rasul lahum, dan mohon ampun kita kepada Allah melalui Rasul. Artinya mohon ampunnya Rasul untuk orang-orang. Apa alasan kita dengan sunnah? Sunnah hujjatun nabi, sunnah ahadits katsirah. Hadisnya banyak, sahihah jelas, sharihah juga jelas. Sahihah benar lagi jelas, sharih sahih. La yusyakku fiha illa man intamasa nur basiratihi. Tidak diragukan padanya kecuali bagi orang yang sudah tertutup nur basirah, pandangan basirahnya. Intamasa tertutup mungkin ya. Artinya kama yubainu Syekh Ahmad bin Zain Dahlan Mufti Syafi'i bi Makkah al-Mukarramah, diulang-ulang lagi fi Durasani halaman 5 dan 4, halaman 4 dan 5. Wa yadullu lidzalika ahaditsu katsiratun sahihatun sharihatun, banyak hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang sahih. Semua itu hadis-hadis sahih dan sahih tadi mengatakan tidak diragukan kepadanya tentang dianjurkan kita untuk mendatangi Rasul walaupun Rasul sudah wafat. Itu enggak diragukan lagi, kecuali memang betul orang tadi sudah tertutup mata batinnya. Udah gimana ya? Udah jauh betul lah dari agama gitu. Illa man intamasa nuru basirati, tidak tertutup mata batinnya. Sehingga kau apa termasuk hadis tadi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahul syafaati. Siapa yang pernah menziarahi kuburanku, wajiblah bagi dia syafaatku. Kita udah menziarahi Rasul, rasa-rasa tak mungkin Rasul tak mau nolong kita. Itu udah baik. Rasul, sedangkan orang tak menziarahi dia aja ditolongnya. Yang penting asalkan umat sudah. Apalagi memang diziarahinya kita aja. Memang apa lagi tokilah dari segi Rasulnya. Yang tak pernah menziarahi Rasul aja ditolong Rasul, apalagi yang pernah menziarahinya. Tentu itu masyru'ah. Nah hadisnya. Kedua, itu Rasul gitu. Sedangkan kita aja kalau dikunjungi orang, dibawanya buah apel, besar kemungkinan kita bawa buah lebih besar daripada itu, bahkan berduri lagi, buah durian kita bawa. Artinya kita mau buat yang lebih daripada orang lain.
Kalau udah ada di sini pun dibantah lagi, mau parah itu orangnya. Tahu masalah kok Nur Basirah. Dan tempat riwayat yang lain bukan wajibat tapi halat lahu syafaat, halal bagi dia syafaat. Rawahu Daraqutni, dan diriwayatkan oleh Daraqutni. Daraqutni dia bukan mudhaf ilaih dalam murakkab. Jadi dambalnya kepada Daraqutni. Gimana? Jam 11.26. Mau kerja enggak? Enggak kan? Nah, kalau ada bilang ya. Apa kata dia dalam Daraqutni? Jadi walaupun dia fa'il marfu tapi qutniyu, darahnya tetap fathah, bariskan aja. Daraqutniyu. Walaupun kita agak telat, paling tidak adalah hikmah yang kita ambil, banyak sekitar suara yang kita dapat kita. Daraqutniyu wa katsirun, ini kata dia. Daraqutni, dan kemudian berhenti habis itu wa katsirun min a'immatil hadis, dan diriwayatkan juga oleh kasir kebanyakan dari ulama-ulama hadis selain Daraqutni. Wa qad atala al-Imam Subki fi kitab al-musamma Shifa'us Siqam fi ziyarati qabri khairil anam. Imam As-Subki, ada lagi Ibnu Subki, Tajuddin Ibnu Subki, Subki dayahnya, Ibnu Subki anaknya. Atal, memanjangkan. Apa arti pemanjangan? Memanjangkan pembahasan masalah ini dipanjangkan dalam kitab bernama Shifa'us Siqam. Kalau diartikan obat penyakit, itu menziarahi kubur khairil anam. Kalau ada sakit-sakit kita berjalan ke sana. Di ibarat itulah nama kitab tadi. Fi bayani turuqi hadzal hadis, menjelaskan hadis ini. Wa bayani man sahahu, dan menjelaskan tentang siapa yang mensahihkan hadis tadi. Minal a'immah, dari imam yang mana itu maksudnya, minal a'immah. Man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa menziarahi aku setelah aku mati, maka seakan-akan dia menziarahi aku setelah aku hidup. Makanya barangkali di sinilah mungkin disunnahkan betul umrah itu kalau memang ada rezeki kita kan. Umrah betul-betul untuk ziarah Nabi kan, bukan untuk gaya-gaya, betul-betul untuk ziarah Nabi, bukan biar dibilang orang awak tiap haji, tiap tahun haji, tiap bulan umrah. Wa fi riwayah man ja'ani zairan la tuhimmu hajatun illa ziyarati, atau kama qala sallallahu. Man ja'ani zairan, barang siapa yang datang kepadaku berziarah, la tuhimmuhu atau la tahummuhu hajatun, tidak mementingkan akannya hajat kecuali ziyarati, haqqan ala an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Tidak mementingkan kepada dia hajat yang lain, maka nakirat ya. La tuhimmuhu hajatun, tidak ada niat lain. Dia bukan sambil mau ini, sambil mau ini. Ini jadi naat bagi dia zairan, la tuhimmuhu, yang tidak menginginkan hajat yang lain, ada keinginan hajat sambil ini, illa ziarati, kecuali hanya untuk berziarah saja kepadaku. Memang niat dia tulus. Itu dia. Kana haqqan, ini jawabnya. Kana haqqan, maka haklah atas dia, dan pantaslah atas aku, an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah, aku sebagai penolong dia pada hari kiamat. Sedangkan dia memiliki tempatnya betul untuk menziarah kepadaku. Bahkan berjalan kaki dari Indonesia, jalan kaki dia naik sepeda dari sana. Kalau tanya ada kendaraannya, ada supaya viral, bukan niat dia. Kalau supaya viral berarti itu tuhimmu haja. Tapi kalau memang enggak ada kendaraan dia lain, naik sepeda dia tempuh, itu baru jalan kaki dia tempuh. Nah, dia aja dah mau datang, apalagi Rasul mau datang. Wa fi riwayat li Abi Ya'la wa Daraqutni. Wa fi riwayat li Abi Ya'la wa Daraqutni. Wa Daraqutniyah, ya. Dia menjadi semula dan sorif. Wa Daraqutniyah dan Daraqutni. Wa Tabrani wal Baihaqi wa Ibnu Asakir. Apa katanya? Yang riwayat Abi Ya'la, Daraqutni, Tabrani, Baihaqi, Ibnu Asakir, man hajja fazara, barang siapa yang haji kemudian dia berziarah kabri kepada kuburanku. Jadi belum pun Rasul wafat dah tahu Rasul kubur dia dekat situ. Wa fi riwayat fazarani, man hajja fazarani ba'da wafati, sama lah itu kan. Fazara qabri, dalam riwayat lain man hajja fazarani ba'da wafati, maka dia menziarahku inda qabri, di si kuburanku. Kana kaman zarani fi hayati, adalah dia seakan-akan sama seperti orang yang menjenguk aku di waktu aku masih hidup. Mau kita menjenguk Nabi udah wafat, walaupun sebenarnya Rasul itu enggak wafat ya, dalam bahasa lafaznya saja ya. Rasul sudah wafat, kita jenguk sama kita menjenguk Rasul waktu hidup. Makanya kadang di sana betul menangis betul orang itu kan. Mudah-mudahan nanti semua kita sampai ke sana, amin. Wa fi riwayat man hajja fazarani fi masjidi ba'da wafati. Dan tahu juga Rasul dia dekat masjid dia kan. Barang siapa yang haji kemudian menjenguk aku, menziarah kepada aku di masjidku ini ba'da wafati, setelah aku wafat, kana kaman zarani,
fi hayati, sama seperti orang tersebut berziarah kepadaku waktu aku masih hidup. Dalam riwayat lain, man zarani ilal Madinah, barang siapa mengunjungi ke Madinah, kuntu lahu syafi'an wa syahida, aku sebagai penolong dan sebagai saksi bagi dia bahwa dia adalah orang baik dan segala macam. Sikit lagi, dari tadi sikit-sikit aja, itu sebagai penyemangat aja. Jadi sikit lagi hilang untuk kita, nanti sikit lagi gitu dia. Bukan bongak, tidak, supaya memotivasi. Karena dalam hidup harus ada motivasi. Makanya ada tadi video saya tengok, Sule, boleh kami pacaran ya? Boleh, sebagai motivasi kan? Tidak motivasi. Bila pula baca yang motivasi kan? Banyak juga orang yang semangat. Apa motivasi? Makin ganteng mau belajar tidak? Qad jaa fi sunnati as-sahihah al-muttafaq 'alaiha. Datang hadis yang sahih, yang hadis muttafaq 'alaihi. Apa kata dia? Al-amr. Yang disepakati atasnya adalah al-amru biziarah al-qubur, adalah perintah tentang menziarahi kubur kama taqaddam. Jadi memang banyak riwayat-riwayat itu tujuannya sama. Nah, sedangkan sekarang menurut qiyas, faziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam minha aula wa ahra wa ahaqqu wa a'la bal la nisbata bainahu wa baina ghairi. Kan dalam sunnah sahihah yang disepakati apa tuh, kita diperintahkan untuk menziarahi kubur kan, kubur orang tua kita, kubur orang alim dan segala macam. Nah, kama taqaddam sebagaimana telah lalu, ada menziarahi kubur orang tua, manzara qabra walidai segala macam. Itu untuk orang tua, untuk orang alim, untuk orang soleh. Apalah lagi kuburan Nabi. Sedangkan untuk orang lain disuruh oleh Nabi, apalagi kuburan dia, kan itu. Faziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam minha aula, maka menziarahi kuburan Nabi itu di bab aula. Bab aula ini kan bab qiyas. Menyapa orang tua enggak ada dalam Al-Qur'an. Cuman mengatakan wala taqul lahum uff. Jadi qiyasnya apa di sana? Qiyasnya itu mafhum muwafaqah yang ada di sana. Bilangkan saja enggak boleh, apalagi ditendang, dibakar bapaknya. Takut dipahami. Oh, dalam Al-Quran kan yang dilarang kan bilang aku nggak pernah bilang tapi aku bakar aja katanya. Ini pun tak boleh. Lebih parah lagi, haram lagi. Bahkan bukan sama. Kalau bakar anak yatim yang menghabiskan barangkali ya sama. Tapi kalau bakar sama nyepa orang tua, jelas beda haramnya itu. Nah, sedangkan itu kategori bab qiyas kalau ada seperti itu. Ini aja begini, apalagi ini itu bab qiyas namanya. Nah, aula, maka disebut qiyas aula. Wa ahra, tentu aku lebih utama, lebih pantas. Ahra, lebih pantas. Wa ahaqqu, dan lebih berhak. Wa a'la, dan lebih agung, lebih tinggi martabat aku lagi. Balla nisbata bainahu wa baina ghairi, bahkan tidak ada nisbah, tidak ada hubungan. Artinya tak apalah pun dibilang aula wa ahra, karena Rasul itu bukan tandingan mereka gitu. Tandingan kita bukan Rasul. Kuburan orang tua kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan kuburan Nabi. Jadi kalau gini, oke, fadilahnya di kuburan Nabi, ini kuburan orang tua kita disuruh apalagi kuburan Nabi aula wa ahra gini. Ini kalau begini, ini nyatanya tidak balla nisbata, tapi nggak ada hubungan, nggak ada kata-kata mengatakan lebih baik deh. Kenapa? Memang antara orang tua dan Nabi jauh memang martabatnya. Jadi kalau seakan-akan memang sama, enggak, jauh. Jadi bilang aja aula tadi supaya menarik dari kias aulawiyah tadi, baru nggak ada hubungan lagi, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Kama fi durasannya, dalam kitab durasannya Syekh Ahmad bin Zain Dahlan, boleh juga nih kalau ada rezeki kita beli ini kan. Mufti Syafi'i yang ada di Makkah Al-Mukarramah halaman 4, apa kata dia? Wa amal qiyasu faqad jaa fi sunnati sahih muttafaq alaihi al-amru bi ziyaratil qubur. Ada hadis yang menyatakan perintah untuk menziarahi kubur. Fa qabru Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula wa ahra wa haqu wa ala ballan nisbata bainahu wa baina ghairi. Maka kubur Nabi kita, kubur lain itu disuruh oleh Nabi, apalagi kubur Nabi, tentu aula wa ahra, lebih utama, lebih pantas, lebih berhak, lebih agung. Bahkan tidak ada hubungan antaranya dengan antara selainnya. Tidak terutarakan dengan kata. Wa idza faqad sabata anna Allah sallallahu alaihi wasallam zara ahlal baqi wa syuhada'a ahadin pula wa syuhada'a Uhud. Nabi menziarahi ahli baqi, itu kuburan. Kemudian syuhada Uhud, mana jauh Uhud, pembesar itu kan yang banyak wafat di situ kan. Waqabuhu salam, ini kan dibuat Nabi melakukan ini, berarti ini kan ada gunanya lah bahasanya. Nabi aja menziarahi kuburannya, berarti perbuatan Nabi itu siogianya kita ikut, kan? Menziarahi baki, menziarahi kuburan kita, menziarahi kuburan dari rumah kita, menziarahi kuburan orang alim. Nah, kuburan orang-orang biasa kita disuruh kita untuk menziarahi, apalagi kuburan Nabi ini dia, itu dia dari hadisnya. Fa qabruhu syarif aula limalih minal haq, maka kuburan yang mulia itu berhak, lebih pantas bagi untuk limalih, bagi limalahu minal haq,
lima lahu minal haqqi, bagi apa yang ada baginya, hak berupa min bayan, berupa yang hak, wa wujub ta'zim, yang wajib untuk dihormati, nabi yang pantas untuk dihormati. Walaysat ziyaratu sallallahu alaihi wasallam illa ta'zim wa tabarruk, dan tidak lain-lain menziarahi kuburan Nabi sallallahu kecuali adalah illa ta'zima wa tabarruka bima bihi. Jadi khabar pada laysat ya. Ziarah lain adalah fungsinya ta'zim, mengagungkan Nabi, tabarruk mengambil berkah dengan Nabi, liyanala zaira. Ya, maf'ul itu lebih dahulu daripada ini tadi kan, yanaluhu barakatuh. Berarti kalau gini yanaluhu barakatuh, liyanala zaira azimur rahmati. Walaupun kita buat yang tipisnya liyanala zairu azimur rahmah, kita balik supaya orang berziarah mendapatkan rahmat yang besar. Tapi alangkah lebih baiknya liyanala zaira azimur rahmati, supaya azim rahmat yang besar itu dapat sama diperoleh datang kepada zair. Wal barakati, dan barakah kalau atapnya kepada rahmah, kalau atap kepada itu azimur rahmati wal barakatuh. Bisolatihi wasalam, bisolatihi wasalamihi alaihi, dengan salawat dan salamnya kepada Nabi sallam, inda qabrihi syarif, di kuburan yang mulia, bihadratil malaikah, yang disaksikan di hadapan khalayak malaikat, al-hafiyah bihi, yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa hubungan dengan ijma? Hujjatuna ana masyru'iyyati ziyarah, secara hadis sudah, qiyas sudah, sekarang ijma. Quran tadi sudah, hadis sudah, ijma, qiyas sudah, sekarang ijma pula. Ijma'nya apa? Alama naqalahu Ibnu Hajar, apa yang dinukil oleh Ibnu Hajar an jama'atin, dari sekalian jamaah al-a'immah, dari umat ulama-ulama, imam-imam maksudnya. Hamalati syar'i syarif, pembawa syarak yang syarif, yang mulia. Artinya imam-imam ini gelar dengan hamalah, membawa syariat. Kita ini bukan imam. Ada tidak, kita ini adalah macam imam-imam lah sikit. Imam itu kan bukan imam salat sebenarnya, imam betul-betul imam. Ibaratnya kalau bahasa apanya, kita ustaz. Jadi makanya ustaz ni pembawa syariat. Makanya kalau kita pakai celana jin sama orang beda. Kalau kita pakai kalung, pada samanya. Kadang orang heran. Pakai kalung sama orang tu apa bedanya? Samanya haramnya. Masalah kenapa orang enggak pernah diprotes, pesawat diprotes. Orang banyak salat masjid terlambat. Kenapa enggak pernah dibicarakan orang? Kalau kita terlambat, agak lain orang. Karena kita hamalatus syara'. Ini imam hamalah syariat. Walaupun kita enggak hamal-hamal kali, cuma masyarakat menganggap kita hamalah. Hamalah itu pembawa. Jadi sehingga jadi acuan gitu. Makanya ya pandai-pandailah kita memperbaiki diri kita kan. Wal khilaf di a'immah hamalat syari' syarif. Apa kata wal khilaf fi annaha wajibatun aw mandubah. Masalahnya masyru', masalahnya wajib atau sunan. Inda aktsaril ulama minal khalaf was salaf ala nadbiha. Sedangkan menurut aksar ulama, kebanyakan ulama, baik ulama khalafnya maupun salafnya, ala nadbiha, sunnah, ala nadbiha, atas kesunahannya. Itu arti literalnya, ala atas nadbiha, kesunahannya. Nya apa? Nya ziarah, makanya muannas dia. Duna wujubiha, bukan wajib. Kama fi durasaniyah, lagi pada durasaniyah Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan, Mufti Syafi'i Makkah Al-Mukarramah, halaman 4. Diulangnya lagi kan. Wa amma ijma'ul muslimina, adapun kesepakatan orang muslim, faqad qala al-allamah Ibnu Hajar, dan ini sudah dikatakan oleh Ibnu Hajar fil Jawharil Munazzam, dalam kitab Jawhar Munazzam, fi ziyarati qabrin Nabiil Mukarram, pada tentang ziarah kubur Nabi sallam. Berarti ada nama cantik nama dia. Tapi kalau yang tadi apa? Syifa'us Siqam fi ziyarati qabri khairil anam, halaman 42 tadi. Sekarang lain namanya. Kalau memang gitu, ulama buat namanya pun pikir panjang untuk buat nama. Artinya sesuai dengan judul dan bagus artinya. Kalau orang-orang sekarang kan hanya memperindah judulnya aja kan, supaya tertarik, tengok isinya bisa lemak kan. Betulnya Jawharul Munazzam fi ziyarati qabrin Nabiil Mukarram sallallahu alaihi wasallam. Qad naqala jama'atun, naqal berarti jamaah yang sudah menukil, bukan nukilah jamaah, enggak, naqal. Berarti ada beberapa orang yang banyak jamaah, namun jamaah kan, minal a'immah. Jadi jamaahnya banyak. Jadi kalau memang ada ustaz tu jamaahnya cuma satu, itu bukan jamaah namanya. Satu orang yang cuma di daurah ni, itu bukan jamaah. Jamaah saya, jamaah kata Ustaz Maulana, berarti banyak orang tu. Kayak gitu juga ni, jamaah berarti banyak. Tapi kalau satu lawan satu, lama-lama bercakap ustaz itu. Ya Allah. Apa kata jamaah? Minal a'immah hamalati syara'il syarif, daripada dia meriwayatkan daripada ungkapan-ungkapan imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, dan imam-imam yang lain, Hanafi, Maliki, dan imam-imam mazhab yang ternamanya. Itu namanya imam-imam kan. Jamaahnya mengutip dari imam-imam. Jamaahnya bukan tanggung, imam-imam besar juga nih, cuma di bawah dia lah. Itu dia. Kalau kita
Usahakan untuk setara dengan a'immahnya kan. Dengan jamaah aja enggak setara kita. Dengan jamaahnya saja. Ya Allah. Awak ustaz, cuman keustazan kita dengan jamaah, wah, jauh, beda jauh. Alladzina alaihim al-madar wal muawwal. Yang terhadap mereka lah ini al-madar, perputaran keilmuan tadi, wal muawwal. Dari mana ini? Al-ijma', keijma'an itu. Ya, mereka pula dihitung untuk ijma'. Bukan orang-orang bodoh, orang bodoh tak dihitung. Oh, kami rakyat Medan ini sepakat kami bahwa begini-begini, ya siapa? Ini enggak, ini memang betul-betul alaihimul madar wal muawwal ijma. Atas mereka lah yang dihitung perputaran dan ada istilahnya namanya ijma. Wa innamal khilaf bainahum, berarti udah ijma' ni ulama dan hanya saja khilaf antara mereka annaha wajibatun aw mandubah, wajib atau sunnah. Faman khalafa fi masyru'iyati ziyarati faqad kharaqal ijma'a, maka barang siapa yang menyalahi bertentangan dengan kemasyru'an ziarah, tentang disyariatkan ziarah, disuruh memang untuk berziarah, siapa yang membantah itu, khalafa, dia bantah, kharaqal ijma', berarti dia sudah merobek-robek ijma', mengoyak-ngoyakkan ijma'. Wahtajjal qailuna bi wujubiz ziyarah, dan orang-orang yang mengatakan dengan wajibnya berziarah kepada Nabi SAW, man hajjal baita walam yazurni, barang siapa yang haji kepada Baitullah kemudian tidak menziarahiku, faqad jafani, maka sungguh dia membuang aku lah, gitu, arti membuangku, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawai Ibnu Adi dengan sanad yang yuhtajjubi, dengan sanad yang dikuatkan dengannya. Qala wal jifa'u sallallahu alaihi wasallam haram, semacam mengabaikan Nabi kan, haram. Fa'adamu ziyaratihal mutadamin li jifa, memang ketika ada orang tak berziarah kepada Nabi berarti jafa, dia mengasingkan diri dari Nabi ataupun mengasingkan Nabi, dianggapnya tak, macam tak ada harga Nabi ni. Keras wataknya, makanya di sini arti jafa tadi, ghalazut tabi, keras wataknya, enggak apa gitu, dia jauh dari Nabi. Awak udah enggak jumpa Nabi, janganlah tak mau, udah haji lah, sekalianlah ziarah Nabi. Kalau bisa berulang-ulang menangis menolak situ kan, menyesali kenapa aku enggak hidup zaman nabimu, kenapa aku enggak hidup zamanmu ya Rasul. Walaupun di zaman Nabi itu juga jadi orang jahat juga nyawa kan, enggak menjadi Abu Lahab, jadi Abu Jandanya pula kan. Kenapa aku, paling tak ada perasaan penyesalan kita. Kadang saya berpikir juga, ya Allah, kenapa lah aku hidup zaman sekarang? Aku hidup ingin zaman-zaman berkuda, zaman-zaman dulu, di mana ulama-ulama kemajuan belum zaman. Aku ingin mengkaji kitab ke rumah Imam Syafi'i, ke rumah ini, ke rumah ulama-ulama besar lah. Tidak pun di Imam Syafi'i di bawahnya, abad 100, 1000 Hijriah, masih zaman-zaman Ibnu Hajar dan Ibnu lain. Kadang ingin saya seperti itu. Jadi lama-lama berpikir saya, hidup pada zaman itu pun tentu jadi orang baik kan. Jadi ingin saya berkudanya tuh, termasuk yang pernah saya bilang kemarin, cita-cita saya bisa menghilang, punya kuda dan punya helikopter. Itu cita-cita orang menikah kan. Nah, datang dia tak jumpa Nabi. Itu keras lah hatinya, berarti siapa aja. Tak, maka dari sinilah hukumnya hanya sunnah saja. Kalau yang tadi kan sampai ke haram, karena jafa kepada Nabi kan haram. Kalau Nabi pula diasingkan, apa tanda bukti mengasingkan Nabi? Tak dijenguk kuburan Nabi. Kalau sahabat itu sengaja minta kuburkan di dekat kuburan Nabi, makanya Rasul, Abu Bakar, Umar turun-turun sedikit kan. Faktor ulama min khalaf wa salam ala dan biha, ulama kebanyakan salaf dan khalaf menunjukkan atas kesunahannya. Kemudian duna wujubiha, bukan wajib, wa ala kulli min al-qaulain, berdasarkan setiap dari wa ala kulli min al-qaulain, dua-dua qaul ini atau wajibkah sunnahkah, maksudnya qaul ini wajibkah atau sunnahkah. Faziaratu wa muqaddamatuha, maka adapun ziarah dan muqaddamanya itu as-safar, perjalanan, min ahamil qurabat, min nahwis safar, dari arah perjalanan, min ahamil qurabat, bahwa perjalanan kita menuju kuburan Nabi itu termasuk ahamil qurabat, termasuk ibadah yang paling penting gitu. Wa anjahil masa'i, dan usaha yang paling anjah, yang paling berhasil, yang paling sukses. Dari rumah dia berniat untuk menziarahi Nabi sampai sana, itulah ibadah yang bukan ibadah yang terbesar, termasuk kan. Dari sekian banyak ibadah, ada ibadah besar, ada ibadah kecil. Ini ibadah besar pun ada yang paling pentingnya, ibadah paling penting. Nah, banyak termasuklah menziarahi kuburan Nabi. Wa anjahil masai, dan perjalanan yang berhasil. Menurut ahli sunnah wal jamaah, al-afdal istiqbalul qabri am istiqbalul qiblah inda ziarah. Okey, sudah siap.
kita berziarah tadi. Masalahnya ketika ziarah, kita menghadap kepada kubur atau menghadap kepada kiblat. Misalkan ini ziarah, ini dia, silakan kiblat ke sana mungkin kan. Nah, kita menghadap kepada kubur atau kepada kiblat. Halil afdal inda ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqbalul qabri am istiqbalul kiblat. Namanya manusia suka dia mencari lagi mana lagi yang penting. Mana lebih baik? Baik menghadap ke kubur atau menghadap ke kiblat. Al afdal indal wahabiyah. Kenapa masuk dah? Belum mau tinggalkan wahabi tadi. Masuk dia balik. Udah lupa tadi kalau kita wahabi. Kalau kita menjelaskan kita wahabi, apa pikir kitab apa? Yang menjelaskan amal-amal gitu kan. Menurut orang Wahabi, istiqbalul kiblat menghadap ke kiblat. Wal afdalu was sunnatu, tambah lagi. Dan yang afdalnya dan yang sunnahnya inda ahli sunnati wal jamaah istiqbalul qabri. Yang afdalnya yang sunnah menghadap ke Rasul. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Logikanya memang Rasul kan itu kan ahya, hidup. Ataupun anggaplah Rasul itu sudah wafat dan tak hidup lagi misalkan. Ya berarti kan kita menghargai orang yang sudah hidup tu sama kita hargai seperti orang yang masih. Macam mana kita menghargai waktu hidup, disitulah kita menghargai orang yang sudah wafat. Ini kadang begitu masih hidup hormat betul, dia begitu top peletoknya pelawak tu kan. Makanya kalau mau ada orang alim yang dimandikan harus lembut betul kita pegang, jangan samakan mayat dia dengan mayat-mayat yang lain. Karena kita harus sampai mati kita hormat kepada seseorang. Lain kalau tak hormat. Nah, okey. Macam mana kita berhadapan dengan Nabi waktu hidup? Begitulah. Jadi kiblat ini kan dalam porsi ibadah. Dalam porsi kan kita berhadapan Nabi, masa kita berhadapan Nabi ini muka Nabi, ini bukan kita, tapi kita harus ke sana. Macam buang muka jadinya. Makanya yang afdal, tapi karena itu kiblat tetap juga afdal. Cuma memang lebih afdal menghadap muka Nabi. Ini dikatakan oleh Muhaqqiq Kamal bin Hammam, kayak kalau enggak salah ada mem satu lagi ya, Kamal bin Hammam al-Himam terkata an-istiqbal qabr syarif, bahwa istiqbal, jadi namanya itu bisa himam, tapi yang berat kemungkinan hammam. Hammam itu orang yang punya cita-cita. Hammam kamar mandi, hammam yang punya cita-cita. Hammam merpati. Menghadap ke kiblat, menghadap kepada kubur Nabi lebih baik daripada menghadap ke kiblat. Adapun yang dinukil daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna istiqbal kiblat afdal, bahwasanya menghadap ke kiblat itu lebih baik. Fa hadzal naqlu ghairu sahih, penukilan ini tidak benar. Ada orang yang kata Imam Nabi begini, penukil itu enggak benar. Ghairu sahih, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah nafsuh fi musnadihi. Imam Abu Hanifah langsung dia meriwayatkan di musnadnya an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, ada di musnadnya kan. Sebenarnya ulama-ulama fikih ini bukan dia mereka enggak ngerti hadis, cuman mereka tak lebih, bukan mereka enggak pakar hadis, bukan. Oh, mereka pakar fikih tapi enggak pakar hadis, bukan gitu. Bukan gitu bahasanya. Mereka pakar hadis, cuma lebih pakar fikih. Buktinya ada mustadnya. Saya ini baru dengar. Ada Abu Hanifah meriwayatkan dalam mustadnya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam memang ahli hadis sekiannya pula dia kan. Syafi'i ada mustad Syafi'i. Bukan mereka enggak paham hadis. Mereka lebih kepada fikih gitu dia. Dari mana dia dapatkan Ali bin Umar radhiyallahu anhu, annahu qala minas sunnati istiqbalul qabril mukarram. Termasuk hal yang sunnah adalah menghadap ke kubur yang mulia, arti kubur Nabi. Wa ja'aluz zahri lil qiblah, menjadikan belakangnya kiblat. Berarti kalau enggak salah ini ya, punggungnya kiblat. Berarti mana? Apakah ini kiblat, ini kuburan? Jadi begini dia menyamping dia, ataukah sama-sama saling bertolak belakang? Tolak belakang. Berarti ini kiblat, ini daripada begini kan boleh parah lagi, bukan menyampingkan Nabi, membelakangi Nabi. Makanya begini, ya apa salahnya? Apalah beda dengan posisi kita mengaji seperti ini kan? Kalau gitu kan repot kita jadinya. Nah, kenapa? Sedangkan Abu Hanifah aja meriwayatkan begini. Kalau ada orang pandai-pandai dia, Abu Hanifah cakap begini, itu ghairu sahih tadi. Ini makanya keluar nih. Istiqbalul qabr mukarram wa ja'aluz zahri lil qiblah, menjadikan belakangnya kepada ke arah kiblat. Wa sabaqa Ibnu Hammam fi nas, dan Ibnu Hammam mendahului dalam nas ala dzalika al-Allamah Ibnu Jamaah, atas yang demikian itu daripada Allamah Ibnu Jamaah. Fa innahu naqala istihbaba istiqbali al-qabri anil Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, bahwa dia menukilkan sunnah menghadap ke kubur dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kenapa disampaikan ini? Ibnu Hammam tadi bercerita. Cerita Ibnu Hammam sama seperti Ibnu Jamaah. Cuma lebih duluan Ibnu Hammam menyampaikan, baru Ibnu Jamaah sabaqa Ibnu Hammam. Adapun tadi enggak jelas tu siapa orangnya. Faqad hadan naqlu. Ini enggak ada. Wa amma manukila. Jadi sengaja dimajukan, orang pun tak tahu siapa orangnya.
bukan Ibnu Ajamain, bukan. Hanya saja sabaqah itu sama tapi lebih duluan. Ya. Dari Abu Hanifah untuk menafikan itu. Al-Wahabiyah angkaru taklid. Wahabi mengingkari taklid. Lau qila lahum ma madhhabukum ma madhhabukum, kalau dikatakan apa madhab kalian, mereka mengatakan madhabun Hambali, mereka mengatakan madhab kami adalah Hambali. Walakin limadza yuqalu fil haqiqah innal Wahabi angkaru taklid? Kenapa mereka mengatakan bahwa Wahabi itu, kenapa Wahabi mengatakan bahwa mereka mengingkari taklid? Liqauli munshi al-Wahabiyah, bagi perkataan munshi al-Wahabiyah, penciptakan Wahabiyah itu Muhammad bin Abdul Wahhab, pencetusnya, idza sahalana nasun jali, macam Syafi'i pula. Idza sahalana nasun jali min kitab aw sunnah ghairu mansukh wala maqsus wala mu'arid bi aqwamin, apabila ada nas yang jelas berupa kitab sunnah yang ghairu mansukh, yang belum yang tidak dinasakh, yang tidak dikhusus, yang tidak bertentangan dengan aqwa minhu, wa ma qala bihi ahadul a'immah al-arba'ah, dan apa yang dikatakan oleh salah satu a'immah al-arba'ah, akhadna bi wa taraknal madhhab, kami ambil pendapatnya, kami tinggalkan madhab. Jadi dia mengambil yang lebih kuat, kami tinggalkan mazhab, kami ambil, kalau ada pun satu yang kata pun kami ikut yang satu, kami tinggalkan yang tiga. Fabaqau lahu fabaqau astaghfirullah fa biqaulihi muttabi'u hatta al-yawm katsiran, gara-gara bisa babi ya, maka gara-gara ungkapan dia macam gitu, muttabi'uhu hatta al-yawm, pengikut dia sampai sekarang, ma yudha'ifun al-ahadis, melemahkan hadis-hadis yang sahih. Ma jadi ma zaman yang selalu, senantiasa mereka itu, katsiran ma selalu, itu atau sana, katsiran ma selalu, qalilan ma jarang, indama ketika, indama yusabbihul, ketika cinta bertasbih. Ya, begitu bahasa Arab, indama yusabbihul. Jadi ma itu sebagai tambahannya. Ma itu harus dekat. Katsiran ma selalu, yudha'ifun al-ahadits as-sahihah, melemahkan hadis yang sahih, wa yuwaddi'una al-ahadits ad-dha'ifah, dan memaudhu'kan hadis yang dhaif. Ya, wajar tuh kan. Kalau mau apa yang dhaif kenapa dimaudhu'kan? Yang dhaif, yang sahih. Ini kalau enggak sesuai sama dia, yang sahih jadi dhaif, yang dhaif jadi maudhu'. Sampai kita Imam Ghazali yang maudhu' pun dibuangnya. Suka dia orang lah mau maudhu', yang dhaif pun enggak tahunya. Hatta yukhalifu madhhab Ahmad, sampai mereka pun bertentangan dengan mazhab Ahmad. Wa yukhaliful ijma', mereka bertentangan dengan ijma'. Imam Ahmad enggak kita kira Imam Ahmad, yang penting asalkan enggak sesuai, kita pergi dari Imam Ahmad. Mazhab kita Imam Ahmad, cuma kalau enggak sesuai sama kita, berarti lebih pintar daripada Imam Ahmad. Kita tentang, bahkan membantah kepada ijma'. Ka'adami masyru'iyyati ziyarati qabrin Nabi, seperti ketidakmasyru'annya berziarah kubur Nabi, mereka katakan enggak masyru'. Wa adami intifa'il mayyit lil qira'ati indahu, dan tidak bermanfaatnya mayat kepada bacaan tadi, enggak ada gunanya baca terhadap mayat tadi, indahu menurut mereka. Indahu indal mayat wa ghairi dzalik, dan yang lain daripada semacam itu. Wa ghairi dzalik wa hum yaz'amuna anal hadits an Abi Bakr as-Siddiq, dan mereka menduga bahwasanya hadis daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, apa kata Rasul, beliau berkata, Abu Bakar Siddiq tadi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi itu bersabda. Apa kata Nabi bersabda? Man zara qabra walidayhi fi kulli jumatin faqara indahuma, barang siapa yang berziarah ke kuburan Nabi setiap hari Jumat, maka dia membaca indahuma pada keduanya itu, au indahu atau padanya, Yasin, ghufira lahu mi'adadi kulli ayatin aw harfin mawdu' bi'adadi kulli ayatin aw harfin, maka diampuni baginya semacam jumlah banyaknya ayat dan huruf. Begitu banyaknya ayat dan huruf, begitulah diampunkan bagi orang yang sudah mayat. Itu hadis dari Abu Bakar. Hadis Abu Bakar, dia mendengar Rasul, mereka katakan maudhu'un. Maudhu'. Ini yaz'amuna, ini khabar daripada An-Nadri, panjang ya. Yaz'amuna annal hadits maudhu'un, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar itu maudhu', kata orang tu. Wal a'immatul arba'atu, sedangkan imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ittafaqu, sepakat, annahu ghairu maudhu'in, bahwa hadis itu bukan hadis maudhu'. Kan udah kelewatan kali kan. Wa tafaqu annal mayyita yantafi'u bil qira'ah, dan ulama yang empat tadi pun sepakat bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dengan sebab bacaan di sisinya, artinya bergunalah, ada barakah tadi. Fahal al-Wahabiyah a'lamu minhum, apakah orang Wahabi lebih pintar daripada mereka? Dzalika ba'idun jiddan, sungguh jauh sekali, enggak mungkin katanya. Enggak mungkin orang tu sepintar itu. Lakin za'muhum li humqihim
Wa juhlihim, boleh juhul, masdarnya boleh jalan, boleh juhulan. Biar sama, biar sama, biar keren sikit. Lihumqihim, wa juhlihim, wa sufhihim. Tetapi dugaan mereka, sangkaan mereka macam gitu, itu karena kebodohan mereka, karena kedunguan mereka. Hum lebih parah pada jahil, karena kedunguan mereka, kebodohan mereka, lengkap mereka. Wasufihim, dan bodoh juga kan, yaqulu sufaha, bodoh. Karena kalau bahasa kita, karena bodoh dia, lelet dia, bonak dia, itulah tu. Pokoknya lengkaplah bodoh sama orang tu. Wahum muqallidun, mereka bertaklid. La ya'rifuna kaifiyat at-taqlid, mereka enggak tahu cara bertaklid. Wa aidan, dan juga lianna ma'rifat ad-dalil innama takunu lil mujtahid. Akan tetapi bahwasanya mengenal dalil itu hanya saja bagi mujtahid. Kenapa? Li tawaqqufiha ala salamatihi, karena tawakufnya atas keselamatannya, minal mu'arid, daripada yang menentang, binaan ala wujubil bahthi anhu, ya seiring lagi ala wujubil bahth, namanya mujtahid dia wajib membahas. Namanya profesor dia harus ada penelitian. Jadi enggak mungkin dia diam-diam aja. Jadi sehingga cara mencari dalil itu kuat gitu. Wa mutawaqqifatun ala istiqra'il adillah, yang meneliti istiqra' terhadap dalil-dalil kulliha, semuanya tanpa terkecuali. Aku mau ini aja enggak bisa. Dari segala aspek, dari imam-imam mana seluruh riwayat kumpulkan. Bukan kita. Kita udah pakai zaman modern pun tak sanggup, kita tinggal enter tam. Ada pun tak maksimal hasilnya kan. Orang dulu cuma mana tu? Wala yaqdiru ala dzalika illa al-mujtahid, dan tidak ada yang sanggup kecuali mujtahid. Sedangkan Ibnu Abdul Wahhab i'tarafa adama bulughi martabatil ijtihad. Dia Ibnu Abdul Wahhab saja pun mengakui ketidaksampaian dia martabat ijtihad. Siyama muttabi'ihi, apalagi pengikutnya. Hayhata, jauh. Ini Sibil Madi, lama tak nampak Sibil Madi ini baru. Hayhata matuadan. Hayhata, jauh. Ni sama macam ni, jauh, sungguh jauh lagi. Dipaksa pun tak bisa. Hayhata ini, hayhata jauh. Nanti lagi siapa pun kita ya. Hayhata jauh. Ayablahu martabata murajjah al-adillah. Mereka itu sampai kepada martabat murajjihil adillah, pentarjih dalil. Ya, pentarjih dalil ini mana lebih kuat? Tak bisa. Kama qala Abu Muhammad Al-Widlaturi Al-Malibari, bagaimana Al-Wilturi dan Al-Malibari, itu dia juga orangnya ya, dia mengatakan macam itu. Fi Hidayah Al-Muwaffiqin, Al-Kitab Hidayah Al-Muwaffiqin dan Siratul Mustaqim, halaman 5453. Apa kata Ibn Ahmad bin Hajar bin Muhammad Ali Butami, Qadi Qatar fi Risalah Al-Musamma. Apa kata dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ma nasuhu wa nahnu aidan fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbalin. Kami dalam furu' banyak mengikut pendapat madhab atas madhab Ahmad bin Hanbal. Wala nungkiru man qalladal a'immatal arba'ata duna ghairihim, dan kami tidak mengingkari orang yang bertaklid kepada imam yang empat, duna ghairihim, bukan yang lain dari empat bermasalah. Ini kita yang empat saja. Kalau kita, sedangkan kita luar dari empat pun boleh. Mau mazhab apa dia? Mazhab Az-Zahiri pun boleh sama kita kan. Li'adami dhabtil ghair, karena ketidakdobitan yang lain. Rafidah, seperti Syiah Rafidah, wa Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, ini dah mendekat Syafi'i ini ya. Wa nahwihim, dan sumpah mereka. La nuqirruhum zahiran ala madzahibihim al-fasidah. Itu pun tidak kami tetapkan mereka itu secara zahir pendapat mazhab-mazhab mereka al-fasidah, rusak, sesat. Itu pun enggak kami katakan katanya mazhab mereka itu sesat. Tapi bal nujbirhum, tapi kami tekankan, nujbir, kami paksakan, kami tekankan ala taqlidi ahadil a'immatil arba'ah, untuk bertaklid kepada salah satu imam yang empat. Wala nastahiqqu martabatal ijtihad. Ini dia ungkapan dia Muhammad. Dan kami tidak berhak martabat ijtihad. Lalu kenapa pandai-pandaian? Wala ahadun minna, dan salah satu pun di antara kami tidak yadda'ihi, yang mengakuinya. Tidak ada yang mengakuinya. Illa ana fi ba'dil masail. Illa anna fi ba'dil masaili idza sahalana nasun jali, kecuali anna, kami, bahwasanya kami beberapa masalah apabila sudah jelas masalah itu nasun jali, nasunnya sudah jelas. Jadi seakan-akan ulama-ulama lu enggak dapat min kitabin aw sunnatin ghairi mansukhin, sunnah yang tidak mansukh, wala makhsusin, belum dimaksuskan, wala mu'arad. Isi maf'ul rupanya tadi mu'arad kita baca salah. Wala mu'arad, yang belum dita'arudkan, kan ada mu'arad antara dua dalil kan ta'arud. Bi aqwa minhu, dengan yang lebih kuat daripadanya. Wa maqala bi ahadul a'immatil arba'ah, dan apa yang dikatakan oleh salah satu di antara imam yang arba'ah. Akhadna bih, kami ambil dengan dia. Wa akhadna bi mana balik domennya? Akhadna bi nafsin jali. Akhadna bihi bi nafsin jali wa taraknal madhhaba, dan kami
tinggalkan madhab, intah, berakhir. Wa ma qawlu illa anna fi ba'dil masail, sebagai masalah beberapa masalah ilah hingga akhir. Fa hadzal kalam madaru kulli fasad, maka ungkapan ini berputar seputar-putarnya sekulla fasad. Madaru kulli fasadin adalah putaran sentral segala keburukan, kejahatan. Wa mahattu kulli inadin, dan sumber mahattu sama juga sentral. Macam kita dari apa namanya, dari kereta api ke kereta api, apa namanya, perhentian terminal nanti. Di Mesir namanya mahattah, itu terminal namanya mahattah. Jadi mahat cuma diliput di situ, pasti ngumpul situ. Itu terminal setiap bantahan. Jadi gara-gara inilah, itu dah. Jadi sehingga gara-gara peluang seperti inilah mereka berani seberani-beraninya kulli inad, kulli fasad, wa yunadi bi ala sauti, dan memanggil dengan sekuat suaranya, dengan suara yang lantang, ala jahalatin qailatin wa ala jahalatin qailahu wa hamaqatin qabilahu, kepada orang yang ala jahalah, terhadap kebodohan, artinya dengan kebodohan dia maka suara itu kan bi ala sautihi ala jahalati qailihi, atas kebodohan orang yang berkata dengan dia, wa hamaqati qabilihi, dan kedunguan orang yang berhadapan dengan dia. Kalau kita sioginya bodoh daripada kita kasih tahu dengan baik-baik. Kalau orang itu tidak, semakin bodoh orang itu semakin dibentaknya. Jahalati qaili, kebodohan orang yang berkata dengan dia, wa hamaqati qabili, dengan kedunguan orang yang berhadapan dengan dia, makin dibentaknya. Bidah. Makanya sama orang yang tak paham selalu mereka bilang bidah segala macam. Wa raddahu ala mubdihi min wujuh, dan dia membantah terhadap orang yang membidahkan dia, itu min wujuh, dari beberapa wajah. Wallahu alam bisawab.